lagi. Ibu Yan aman-aman saja. Ibu Sylvia menyenangkan. Ibu Elsie, suasana rapat di sekolah saya masih berjalan dengan baik dan saling menghargai. Oke. Ibu Hertiwati berjalan dengan baik. Bu Maria terkadang membosankan. Oke. Lalu Ibu Resti hangat dan lancar. Ibu Novi aktif, ada tanya jawab, debat tapi positif. Oke. Pak Rahmat, hanya segelintir guru yang mau menyampaikan pendapat. Betul, jadi tidak semuanya aktif ya Pak ya. Karena ada sekat guru senior dan junior. Jadi ada hubungannya terlihat tidak setara gitu ya Bapak ya. Oke, lalu Pak Asra, suasana rapat berjalan dengan menyenangkan dan kadang menegangkan. Oke, apalagi kalau topik-topiknya agak serius ya Pak. Oke, lanjut Bu Alia, suasananya lancar dan menginspirasi. Oke, Bu Reni, rapat di sekolah menyenangkan, namun terkadang menegangkan, sama nih. Lalu Ibu Yaya, kadang riweh karena perbedaan pola pikir Bapak dan Ibu guru, sehingga sepertinya bingung apakah bagaimana keputusannya, begitu ya Bu Yaya ya. Oke, adakah lagi Bapak Ibu? Sudah cukup? Oke, nice. Jawabannya beragam ya, Bapak Ibu ya. Ada yang menyenangkan sampai menegangkan, gitu ya. Ada yang terlihat belum ada kesetaraan, gitu ya, sehingga ada gap antara junior dan senior, gitu ya. Beragam sekali. Dan mungkin ini semua sebenarnya pernah kita alami masing-masing, gitu. Saya punya pertanyaan satu lagi yang perlu Bapak Ibu tuliskan di kolom chat. Ini dia. Apa saja kendala yang biasanya Bapak Ibu alami dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa di sekolah? Pertanyaan untuk orang tua ya, Bapak Ibu ya. Apa saja kendala yang biasanya Bapak Ibu alami dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa di sekolah? Silakan. Bagaimana kendala? Apa saja kendala yang biasanya dialami oleh Bapak Ibu dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Oke, ada jawabannya di sini. Orang tua membela anaknya, jadi permasalahan anak tidak bisa digali. Oke. Lalu orang tua sepertinya membela anak dan suka diatur oleh anaknya. Oke. Lalu ada perbedaan status sosial, usia, dan pekerjaan. Itu yang menjadi kendala. Oke. Kadang membela anak sekalipun sudah dijelaskan kesalahan anaknya. Oke. Lalu Ibu Yan di sini adanya orang tua yang kurang menerima jika guru menyampaikan penyimpangan yang dilakukan anaknya, cenderung tidak menerima. Oke. Lalu Pak Asra, kehadiran orang tua itu sendiri yang belum bisa hadir di sekolah. Oke, sehingga komunikasinya menjadi tidak efektif ya Pak. Oke, Ibu Sylvia, kesibukan dan pekerjaan orang tua sehingga tidak match waktunya untuk bisa berdiskusi, begitu ya Bu Sylvie. Lalu Ibu Resti, latar belakang pendidikan orang tua yang masih rendah sehingga apa yang disampaikan kurang direspon. Oke, kurang direspon kita jadi berpikir ya apakah kurang paham gitu ya atau bingung mau melakukan apa gitu. Oke, Ibu Alia, menyampaikan pelanggaran yang dilakukan anak-anak agar yang saya sampaikan tidak terlalu menghakimi dan tidak terlalu juga membela anak, sehingga bisa dipahami dengan baik oleh orang tua. Oke. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Apa saja kendala yang biasanya Bapak Ibu alami dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa di sekolah? Bermacam-macam kendala, tapi sebagian besar bisa menerima masukan informasi dari pihak sekolah. Oke, bermacam-macam sih Bu orang tuanya, namun yang biasa sering saya temui malah komunikasi antara anak orang dan orang tua yang kurang baik. Jadi guru yang harus jadi penengah atau perantara. Oke. Oke, ada lagi kah Bapak Ibu? Oke, sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Ya, jawabannya juga beragam ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini ada yang menurut Bapak Ibu orang tuanya membela sehingga apa yang disampaikan oleh guru itu menjadi tidak seperti tidak didengar gitu ya. Lalu ada juga yang masalahnya adalah adanya perbedaan status sosial ekonomi gitu mungkin, atau ada juga yang secara apa tadi ya, pendidikan begitu ya. Oke, ada juga yang belum bisa hadir gitu ya sehingga belum match bisa ketemuan dengan guru di sekolah.
Yes, terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya. Kenapa ada pertanyaan ini? Sebenarnya yang pertama pertanyaannya fokus kita adalah kepada guru gitu ya, yang pernah antar guru gitu ya, jadi rekan kerja. Yang kedua adalah ke orang tua. Pertanyaannya ke guru dan ke orang tua yang artinya adalah ini komunikasi kita dengan orang dewasa gitu. Fokus kita di sini sebagai bagaimana kita bisa berdiskusi, berkomunikasi dengan orang dewasa. Ini yang juga nanti ke depannya akan kita bahas bersama. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang dewasa agar bisa lebih efektif. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Ini dia yang pertama, bagaimana menjadi fasilitator yang baik. Kadang kita sebagai guru memang perlu menjadi fasilitator. Misalnya, dalam sebuah diskusi gitu. Fasilitator sangat dibutuhkan untuk membantu rekan-rekan mencapai tujuan bersama, mengambil keputusan gitu ya. Dan tugas kita adalah sebagai fasilitator. Fasilitator beda ya Bapak Ibu ya dengan trainer, dengan coach, dengan konselor gitu ya. Fasilitator kita tidak memberikan materi Bapak Ibu, tapi tugas kita adalah menjadi fasilitator atau memfasilitasi mereka dengan pertanyaan pemantik, mendengar aktif kepada mereka agar kita paham apa jawaban mereka dan kita bisa melakukan probing ke mereka. Gitu ya. Karena fokus menjadi fasilitator, sumber segala pengetahuan, sumber segala jawaban itu datangnya dari peserta. Gitu ya, dari rekan-rekan guru, dari orang tua mungkin kalau kita sedang melakukan diskusi bersama dengan orang tua gitu ya. Jadi sekarang fokus kita adalah bagaimana menjadi fasilitator yang baik. Ada beberapa hal yang perlu dicermati untuk menjadi fasilitator yang baik. Ada 5 hal, gitu ya. Yang pertama, kita harus paham bahwa yang kita lakukan ini karena kepada orang dewasa adalah kita harus paham terkait pembelajaran kepada orang dewasa itu seperti apa. Gitu. Yang kedua, kita perlu sadari bahwa karena orang dewasa punya banyak pengalaman yang juga mereka sudah alami gitu ya. Kita harus membuat dialog yang memberdayakan ya. Dialog yang memberdayakan untuk para orang dewasa ini gitu ya. Lalu yang ketiga, bagaimana kita perlu membina raport. Seberapa penting kita membina raport? Gitu. Raport itu apa? Nanti kita bahas lebih lanjut. Lalu kita perlu menjadi pendengar yang baik. Ya, pendengar yang baik bukan hanya sekedar mendengar, gitu ya, tapi kita juga perlu menanggapi. Tapi apakah tanggapan kita harus nyerocos gitu ya, harus lebih hebat dari mereka? Tidak juga. Ada banyak tanggapan yang bisa kita tunjukkan agar mereka paham bahwa kita mendengar apa yang mereka katakan. Gitu. Dan yang terakhir yang kita bisa pelajari bersama hari ini itu adalah memahami strategi memberikan umpan balik. Ya, karena kadang kita sebagai rekan guru gitu ya perlu memberikan umpan balik kepada guru atau kepada orang tua juga bisa, gitu ya. Seperti tadi mungkin ada kendala-kendala yang terjadi gitu ya, kita bisa memberikan umpan balik, tapi ada caranya, gitu. Karena kadang ya banyak dari kita yang nggak enakan gitu ya, tapi itu yang perlu disingkirkan oleh kita. Ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan, sebenarnya rasa nggak enakan itu akan hilang dengan sendirinya, gitu. Oke, akan ada banyak hal yang kita akan diskusikan hari ini. Lagi-lagi saya mengajak Bapak Ibu untuk turut aktif. Kalau ada pertanyaan ataupun mau menanggapi dan menambahkan informasi yang saya berikan, saya persilakan. Tombol raise hand tetap ada, tombol chat fitur chat juga tetap ada. Kita bahas yang pertama ya, Bapak Ibu ya. Kita akan bahas terkait dengan pembelajaran orang dewasa, gitu ya. Ini adalah karakteristik Oke, apakah di layar Bapak dan Ibu, Bu Yofi sedang macet? Mbak Mandi. Iya ya. Iya, tiba-tiba Oke. hilang. Oke, kita tunggu ya Bapak dan Ibu ya Oke. untuk Bu Yofi kembali lagi. Oke.
Oke, sepertinya jaringannya Bu Yofi yang sedang tidak stabil. Bapak dan Ibu, kita tunggu ya untuk Bu Yofi kembali lagi ke sini bersama kita. Hilang gitu. Sekarang saya apakah sudah terdengar? Oke, Sudah sudah ya. Bu Yofi. Maaf, saya tiba-tiba ya. Lagi. Oke, sudah adakah Mbak Fani tampilan dari saya? Sudah ya harusnya ya. Sudah Bu Yofi, Oke. sudah terlihat. Oke, tadi kita bahas bersama-sama terkait terpaku Bapak Ibu tujuan dari pertemuan diskusi yang kita lakukan gitu ya, agar sama-sama apa yang perlu dicapai gitu ya. Memiliki kemampuan belajar, kita harus paham bahwa mereka gitu ya, mereka pasti punya kita harus pahami ini dalam mindset kita. Ini kaitannya juga terkait dengan pengetahuan dan pengalaman. Mereka ini pasti sudah banyak pengetahuan dan pengalaman hidupnya, entah itu dalam profesinya gitu ya, ini punya pengetahuan besar dan gitu. Mereka ini suka hal-hal ya, bukan hal-hal yang abstrak, yang rumit dan sebagainya gitu ya. Jadi samalah kita pun demikian orang dewasa ya. Kita perlu sadari juga bahwa orang dewasa ini menyukai hal-hal yang praktis gitu. Lalu menyukai sesuatu yang bermanfaat dan relevan. Ini kaitannya dengan tujuan tadi ya Bapak Ibu ya. Ketika memang ada manfaatnya untuk kita, ketika ini relevan dengan masalah, ketika relevan dengan kondisi, itu akan lebih minat gitu dalam mengikuti diskusi ataupun pertemuan ini. Dan yang terakhir, mereka membutuhkan kepercayaan dan penghargaan gitu ya. Sehingga kepercayaan ini yang perlu kita jaga, dan penghargaan ini maksudnya seperti apresiasi gitu ya. Jadi ini yang juga perlu kita jaga. Oke. Boleh Mbak Fani atau Mbak Gita bantu saya untuk share screen mungkin ya, agar tidak terlalu tersendat jaringannya. Oke, boleh. Saya ya Bu Yofi. Oke, silakan Mbak Fani. Jaringan juga ya kayaknya Mbak Fani Oke, ya. ternyata iya. Mungkin dari Kak Kali ya. sudah muncul. Di saya belum. Oke, sudah. Oke, sip. Di saya sudah terlihat, sepertinya di Bapak Ibu yang lain juga sudah. Oke, Bapak Ibu saya lanjutkan ya. Maaf, terkendala jaringan di tempat saya juga sudah mendung-mendung nih, sudah agak gelap. Oke, tadi kita membahas terkait dengan karakteristik pembelajar orang dewasa, gitu ya. Ini yang perlu kita pahami, ini yang perlu ada dalam mindset kita, bahwa kita sama-sama ingin mencapai tujuan bersama, kita sama-sama punya pengetahuan, kita pasti ingin melakukan segalanya yang bermanfaat dan relevan. Untuk itu kita butuh trust
gitu ya, kepercayaan satu sama lain dan penghargaan, karena dengan adanya apresiasi mungkin kalimat-kalimat positif yang kita berikan gitu ya, itu akan menambah energi, menambah semangat, dan diskusinya menjadi relevan dan efektif gitu. Boleh dilanjutkan Mbak Fani? Ya, ini dia apa yang harus kita lakukan. Tadi kita sudah membahas terkait dengan karakteristik, lalu sekarang apa yang harus dilakukan pada pembelajaran orang dewasa? Yang pertama, kita menjamin kesamaan hak berbicara atau berpendapat bagi peserta, gitu ya. Kita junjung adanya kesetaraan, gitu ya. Lalu kami bahwa semua rekan diskusi, semua orang tua yang mungkin sedang meeting bersama dengan kita punya kesamaan hak berbicara, dan kita harus adil, gitu ya, memimpin atau kita mengajak mereka, karena tugas kita di sini sebagai fasilitator ya Bapak Ibu ya, mindsetnya mengajak mereka untuk aktif, dan kita aware bahwa banyak orang yang hadir gitu ya, sehingga kita tidak bertanya atau minta pendapat dari 1 sampai 5 orang saja gitu ya, tapi harus adil. Begitu. Lalu memastikan peserta merasakan keterlibatan dirinya secara penuh saat proses fasilitasi. Ya, kita pastikan bahwa semuanya punya peran ya. Ketika ada yang belum berbicara, kita ajak mereka untuk menanggapi melalui kolom chat misalnya kalau menggunakan online gitu ya. Atau kita ajak mereka untuk aktif dengan bergantian, mungkin bergiliran dan sebagainya. Agar mereka merasakan keterlibatannya. Begitu. Lalu mendorong peserta untuk mengembangkan pemikiran, kemampuan, minat, dan gagasannya saat proses fasilitasi. Caranya sebagai fasilitator, dengan kita mengajukan pertanyaan tambahan atau probing dari apa yang mereka lakukan, kita bisa melakukan dengan parafrase gitu ya, agar mereka pun sadar bahwa kita semua mendengarkan, begitu, agar mereka bisa mengembangkan pemikirannya. Begitu. Oke, boleh di next Mbak Fani. Begitu. Tadi terkait dengan pembelajaran orang dewasa. Sekarang kita masuk ke dialog yang memberdayakan. Lalu bagaimana dengan dialog yang memberdayakan maksudnya? Boleh di next. Ini dia. Apa itu dialog yang memberdayakan? Ini adalah dialog yang lain mendapatkan pengalaman yang bermakna. Gitu ya. Ini mengajak mereka untuk sharing gitu ya, mendapatkan insight dari rekan-rekan yang lainnya gitu. Jadi di sini dialog yang memberdayakan itu adalah kita sebagai fasilitator bisa mendorong orang lain mendapatkan pengalaman yang bermakna dari diskusi rekan-rekan yang lainnya. Lalu dialog yang menumbuhkan kesadaran diri untuk melakukan aksi dan refleksi gitu ya. Jadi kita bisa mengajak mereka untuk memikirkan aksinya dan melakukan refleksi dari apa yang sudah dilakukannya. Kita. Lalu dialog yang menciptakan ruang diskusi, mendengarkan untuk memahami harapan dan berbagi pengetahuan. Gitu ya. Jadi di situ kita bisa mengajak mereka untuk aktif gitu ya, benar-benar ada dalam kondisi ruang diskusi, bukan seminar gitu ya. Kalau seminar kan hanya satu yang berbicara ya. Kalau ini kita pastikan bahwa ada ruang diskusi di sini. Gitu. Boleh lanjut Mbak Fani. Oke, melalui DYM, DYM itu adalah dialog yang memberdayakan ya Bapak Ibu ya. Seorang fasilitator akan membangun atmosfer di mana yang pertama, saling memperhatikan satu sama lain. Ya, kita ajak semua orang yang ada di sini untuk aktif saling memperhatikan satu sama lain. Tidak hanya memperhatikan fasilitator, tapi juga memperhatikan peserta-peserta lainnya. Gitu. Pasti karena dalam diskusi akan timbul jawaban yang akan memantik jawaban yang lain dan sebagainya. Oke, lalu menunjukkan minat bersama. Oke, jadi kita perlu pastikan bahwa semua orang yang ada di situ punya minat yang sama untuk mendiskusikan hal tersebut. Ini kaitannya dengan yang tadi ya, Bapak Ibu ya, bahwa yang kita perlu tahu tujuan kita bersama apa, apakah bermakna atau tidak dan relevan atau tidak.
Ketika itu semua yes, gitu ya, itu kita akan mengajak mereka berarti menunjukkan minat bersama. Lalu saling percaya, hormat, dan terbuka, gitu ya. Kita perlu membangun ini agar ya pasti diskusinya akan lebih efektif, begitu. Lalu maju bersama ke pemahaman yang lebih komprehensif. Ini bisa ada kaitannya dengan kita mengajak mereka membuat action plan dari apa yang sudah kita lakukan, gitu. Lalu kita perlu pahami bahwa setiap orang punya kontribusi penting, gitu ya, Bapak Ibu ya, untuk mencapai tujuan bersama. Begitu. Selanjutnya, oke, sebelum saya melanjutkan ke membina raport, saya mau mengajak ada Bapak Ibu mungkin satu orang atau dua orang yang mau bertanya dulu, atau menambahkan atau menanggapi atau berdasarkan pengalaman apa yang sulit gitu dari tadi yang kita bahas tentang terkait pembelajaran orang dewasa dan dialog yang memberdayakan. Adakah? Oke, seperti belum ada, sehingga saya asumsikan Bapak Ibu di sini mengikuti ya tadi apa yang sudah kita jelaskan di poin pertama dan kedua terkait pembelajaran orang dewasa dan dialog yang memberdayakan. Saya lanjut dulu ke topik yang 3, yaitu membina raport, gitu ya. Boleh Mbak Fani lanjut? Ya, membina raport ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Membina raport itu maksudnya adalah menjalin hubungan baik antara fasilitator dengan peserta untuk membangun kepercayaan. Karena kadang kalau kita mungkin belum kenal dengan orang tersebut gitu ya, atau rekan guru yang baru, rekan guru dari sekolah lain dan sebagainya, dan kita datang langsung diskusi, tidak ada raport sama sekali, itu pasti akan canggung. Selain itu akan membuat diskusi menjadi tidak efektif karena bingung harus ngapain gitu ya. Sehingga kita harus menjalin hubungan baik dulu dengan peserta untuk membangun kepercayaan bahwa kita sudah kenal gitu setidaknya. Dan raport ini membantu untuk menggali data karena dengan kita sudah berkenalan, kita sudah menjalin hubungan baik, orang-orang pasti akan lebih terbuka. Begitu. Lalu apa yang perlu diperhatikan untuk membina raport atau menjalin hubungan yang baik? Yang pertama adalah kita perlu buat kesan pertama yang baik, gitu ya. Ketika bertemu dengan orang baru, kadang kita punya first impression, gitu ya. Ketika ada kesan pertama yang baik, ini pasti akan membantu kita untuk percaya gitu ke depannya. Bagaimana caranya membuat kesan pertama yang baik? Salah satunya adalah memberikan penampilan yang baik dan nyaman. Ya, bisa dengan pakaian, bisa dengan obrolan gitu ya, apapun itu. Jadi kita membuat kesan pertama yang baik untuk orang-orang yang baru kita kenal terutama. Lalu tunjukkan rasa ketertarikan, gitu ya. Ini biasanya terlihat kalau dalam diskusi, gitu ya. Apakah kita menunjukkan ketertarikan? Ini nanti akan kita bahas terkait dengan mendengar aktif sebenarnya. Apakah kita benar-benar mendengarkan? Atau jangan-jangan kita hanya bertanya, ketika Bapak Ibu yang lain menjawab, kita lost, gitu ya, sehingga kita jadi tidak konsentrasi, membuat kita jadi tidak menunjukkan ketertarikan, padahal kita sedang tidak present, tidak fokus saat itu, gitu ya. Lalu kita bisa menyesuaikan cara berkomunikasi. Dengan siapa kita berkomunikasi? Terkait dengan posisi jelas perlu setara ya Bapak Ibu ya. Mau kita dengan kepala sekolah mungkin, atau Bapak Ibu di sini yang kepala sekolah atau wakil kepala sekolah berbicara dengan staf-stafnya mungkin gitu ya. Kita perlu setara dan kita bisa menyesuaikan cara berkomunikasi ya. Ada waktu-waktu di mana kita santai, ada waktu-waktu di mana kita pun perlu mengajak mereka untuk lebih serius gitu ya, apalagi ketika tujuannya belum ada hilalnya gitu ya, belum ada hasilnya gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan cara berkomunikasi. Lalu tunjukkan apresiasi. Ini penting sekali Bapak Ibu ya, karena setiap manusia pastinya butuh feedback gitu ya. Ketika ada apresiasi membantu kita untuk semangat lagi,
menambah energi lagi bahwa kita jadi orang yang diberikan apresiasi, jadi merasa lebih berdaya, gitu ya, dan lebih bersemangat, lebih percaya diri, gitu. Jadi menunjukkan apresiasi ini penting saat kita memberikan fasilitasi juga. Misalnya contohnya ada Bapak Ibu yang memberikan pendapat yang out of the box gitu. Kita bisa menyampaikan bahwa Bapak terima kasih atas jawabannya. Saya senang mendengarnya karena sepertinya itu out of the box sekali ya, nggak kepikiran gitu apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Gitu. Itu contohnya. Oke, selanjutnya next Mbak Fani. Oke, ternyata kalau menjalin raport cukup itu, gitu ya. Itu intinya dari apa yang perlu kita pahami, gitu. Sebelum kita melanjutkan menjadi pendengar yang baik, ada yang angkat tangan di sini, Ibu Elsie, betul? Ibu Elsie mau bertanya atau memberikan tanggapan atau berpendapat? Silakan Ibu Elsie. Baik, terima kasih Mbak Novi. Sangat menarik sekali materi hari ini. Dan saya langsung saja, ini sebenarnya saya mungkin agak curhat juga sedikit ya Mbak Novi ya. Tadi kata untuk jalin rapor itu ada sepertinya ada yang belum di mute, boleh minta tolong Mbak Fani mungkin ya bantu mute. Terima kasih Mbak Fani. Oke, seperti masih ada ya. Oke, sudah bisa saya lanjutkan ya. Oke, terima kasih. Ya. Kan ya, saya cenderung agak insecure kalau untuk membangun komunikasi dengan orang lain gitu. Ada tipsnya nggak Mbak supaya bisa lebih percaya diri gitu? Jadi komunikasi yang dibangun itu juga jadi nyambung, jadi nyaman gitu dan bermakna juga. Terima kasih Mbak Novi atas jawabannya. Terima kasih banyak pertanyaannya Ibu Elsie. Jawabannya ini semuanya terkait dengan mindset kita dulu sebenarnya ya, Bu Elsie. Ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain, yang harus kita pahami, komunikasi itu terkait apapun ya Ibu ya. Bisa jadi salah satunya juga ketika kita mau memberikan umpan balik, apalagi memberikan umpan balik ya, pasti itu ada perasaan gak enak atau bingung atau canggung gitu ya. Tapi yang perlu ada dalam mindset kita adalah kita mau niat kita apa, ya. Ketika kita melakukan komunikasi, niat kita apa? Ketika kita memberikan umpan balik misalnya, niat kita adalah memberdayakan orang tersebut, bukan malah menjatuhkan. Niat kita adalah mau membantu mereka untuk menambah energinya, gitu. Jadi yang pertama harus kita ada dalam mindset kita adalah niat, gitu. Niat kita apa? Gitu. Dengan kita tahu niat kita, pasti kita akan lebih lancar komunikasinya. Gitu. Yang kedua, agar lebih percaya diri seperti apa, ini memang tidak semua orang bisa dengan lantang gitu ya langsung berkomunikasi dengan orang tersebut, sehingga perlu ada penyesuaian atau ada menjajakinya gimana gitu ya. Salah satunya adalah dengan ngobrol biasa saja dulu. Ada pasti ada percakapan basa-basi yang perlu kita miliki gitu ya, apalagi untuk orang yang baru kita ketemui gitu. Misalnya, halo saya Bu Elsie gitu. Ibu rumahnya di mana? Gitu. Dengan pertanyaan seperti itu membantu kita untuk lebih enak bagaimana berkomunikasinya. Atau selain bertanya dengan rumahnya atau sekarang ngajar di mana Bu gitu. Tadi kesini lama, macet nggak Bu di jalan dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya terkesan basa-basi tapi sebenarnya membantu kita untuk bisa berkomunikasi dan membangun kepercayaan mereka agar tahu bahwa kita punya niat baik ke mereka untuk berdiskusi. Begitu. Jadi intinya sebenarnya niat. Yang berikutnya hanya mengikuti. Begitu Ibu Elsie. Semoga menjawab Ibu Elsie. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih. Satu lagi ya dari Ibu Resti, di sini ada yang mau bertanya, silakan Bu Resti. Ya, masih di mute Bu Resti, maaf. Ya, silakan.
Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu. Izin saya bertanya, Ibu Yofi. Ya. Materi hari ini jujur sangat menarik sekali dengan tantangan. Yang ingin saya tanyakan, kita sebagai guru itu kan perannya salah satunya adalah sebagai fasilitator, ya, di mana kita bisa memfasilitasi siswa untuk mengembangkan potensi-potensi yang dia miliki dengan berbagai extend yang kita lakukan, baik itu dari strategi pembelajaran. Nah, bagaimana menyikapi jika siswanya nggak merespon, sehingga yang saya rasakan ya Ibu ya, jadi saya kayaknya kembali lagi menjadi seorang mentor ya. Setelah saya berusaha untuk menjadi seorang fasilitator, kayaknya nggak apa, tidak efektif. Akhirnya saya yang membagi pengalaman atau pengetahuan. Nah, bagaimana triknya? Terima kasih ya Mbak. Oke, terima kasih pertanyaan Bu Resti. Sama-sama. Yang pertama sebenarnya kalau terkait dengan ini karena kita ke anak-anak juga gitu ya kalau Ibu ya, berarti ya kalau diskusi, kalau tadi kan kita bahas lebih banyak ke orang dewasa ya Bapak Ibu ya, kalau Ibu Resti di sini spesifik kalau ke anak-anak seperti apa. Yang pertama kita pastikan bahwa jumlah untuk mereka tidak terlalu banyak ya Ibu ya, gitu ya. Jadi untuk fasilitator memfasilitasi yang baik memang bisa dilakukan dengan kelompok orang gitu ya. Tapi biasanya efektif dilakukan kalau secara kelompok itu 10 orang gitu. Itu yang pertama. Kita harus sadar bahwa jumlah orangnya. Yang kedua, kita pahami bahwa yang kita hadapi adalah anak-anak gitu ya. Apakah mereka semuanya jangan-jangan mereka bukan tidak mau tapi perlu dibangkitkan suasananya lebih banyak gitu ya, dengan kita harus mempersiapkan ice breaking gitu. Jadi kita lihat suasananya juga yang terjadi seperti apa. Yang ketiga, lagi-lagi karena ini anak-anak ya Bapak Ibu ya, waktu juga bisa kita menentukan apakah efektif atau tidak. Apakah mereka sudah lelah gitu ya, kalau ini dilakukannya di akhir pembelajaran atau di awal ketika mereka masih ngantuk gitu ya. Apakah ini efektif atau tidak. Yang keempat, kita harus katakan ke mereka memang di awal. Anak-anak, sekarang yang perlu diskusi adalah kalian. Ibu di sini membantu kalian dengan pertanyaan saja. Karena yang perlu kalian lakukan adalah kalian yang memutuskan sendiri apa yang kita diskusikan hari ini. Jadi kita pun harus asertif, kita harus tegas. Kita dari awal sudah mengatakan kalau semua sumber informasi datangnya dari mereka. Apa yang dilakukan kalau mereka tetap diam saja? Ya mungkin kondisinya sedang tidak memungkinkan. Atau caranya, metodenya. Kita ganti. Ibu. Jadi di sini kita bisa berkreasi gitu ya. Aduh, kalau misalnya semuanya nggak mau ngomong, oke deh pakai kertas, pakai apa namanya? Apa itu kertas yang kecil namanya Bu? Aduh, kok saya jadi lupa ya. Post-it, gitu ya. Sticky note, betul. Sticky note. Lalu kita tempelkan di papan tulis dan sebagainya. Tinggal kita yang mengkreasikan gitu sebenarnya. Jadi yang perlu dipahami banyak ya tadi Bapak Ibu ya. Kalau untuk anak-anak apalagi, yang pertama jumlahnya, yang kedua suasananya, yang ketiga memang kita harus kasih tahu juga ke mereka bahwa ini adalah sumbernya dari mereka. Yang keempat, kitanya yang harus kreatif sebenarnya untuk membantu mereka agar lebih aktif. Begitu Bu Resti, semoga menjawab Bu. Oke, sip. Terima kasih. Kita lanjutkan dulu kali ya. Mbak Fani, boleh dilanjutkan. Kita yang berikutnya akan membahas terkait menjadi pendengar yang baik ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ini dia. Menjadi pendengar yang baik itu artinya kita perlu mendengar aktif, bukan mendengar pasif. Apa itu mendengar aktif? Mendengarkan aktif itu tidak hanya mendengar, tapi merespon juga. Mendengar aktif itu butuh konsentrasi, memahami, dan mengingat pesan. Sehingga kita meresponnya dengan respon yang sesuai. Apakah respon kita harus selalu tidak? Silent response atau dengan anggukan kepala, menggelengkan kepala, atau apapun itu bisa disebut dengan respons. Gitu ya, atau dengan ucapan oh oke, gitu, atau ya oke, terus gimana gitu, itu juga mendengar. Jadi Ibu tidak hanya mendengar dan kita tidak melakukan apapun, tapi merespon dengan
kata-kata, respons dengan tindakan atau gerak tubuh, itu juga bisa. Begitu. Selanjutnya Mbak Fani. Oke, sepertinya internet saya mulai terkendala lagi. Oke, belum. Oke, terima kasih Mbak Fani. Ini dia, menurut Dombarna, mendengar secara aktif membutuhkan pendengar untuk konsentrasi penuh, gitu ya. Tadi yang seperti saya katakan, memahami, menanggapi, dan kemudian mengingat apa yang sedang dikatakan. Pendengar akan secara aktif mendengar dan memahami pesan yang disampaikan daripada hanya secara pasif mendengarkan pesan pembicara. Gitu ya. Jadi kita harus paham bahwa ketika ada orang berbicara, siapapun ya, Bapak Ibu ya, mau orang tua, mau guru, mau kepala sekolah, mau staf lainnya, mau anak, mau siswa, gitu, kita perlu memberikan respons. Respons tidak perlu selalu panjang, tapi dengan anggukan kepala, dengan ungkapan ya atau terus atau oke, selanjutnya gimana, itu juga respons, membuat mereka menjadi merasa didengarkan begitu. Oke, selanjutnya Mbak Fani. Wow, internet saya sepertinya yang bermasalah. Oke, bagaimana pentingnya mendengar aktif? Perlu kita pahami ya, Bapak Ibu ya, bahwa mendengar itu adalah komponen mendasar dalam komunikasi. Ya, dengan komunikasi kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Dengan komunikasi kita bisa tahu kita harus melakukan apa ke depannya dan sebagainya. Sehingga ini menjadi komponen mendasar dalam komunikasi, dalam bersosialisasi bahkan, gitu ya. Lalu mendengar aktif membantu untuk memahami pesan dan berdampak pada proses diskusi. Gitu ya. Jadi kita bisa paham, apalagi kalau kita harus konsentrasi gitu ya, ketika mendengarkan, kalau tidak konsentrasi pasti lost gitu ya, itu artinya itu mendengarnya pasif gitu ya, pasti jangankan pasif, tidak merespon, ini sama sekali tidak mendengar bahkan gitu. Lalu mendengar aktif mengajak orang lain untuk mengeksplorasi pikiran dan perasaannya. Gitu. Jadi dengan kita memberikan respon kecil-kecil tersebut, itu membantu mereka eksplorasi pikirannya, membantu mereka untuk semakin mengutarakan apa yang ada dalam pikirannya dan juga perasaannya. Lalu ya, kenapa ini penting? Karena manusia, kita tahu ya, menghabiskan banyak waktunya untuk mendengarkan gitu ya, daripada bersuara. Begitu. Oke, selanjutnya Mbak Fani. Ya, ada cara untuk mendengarkan secara aktif. Ya, ada attending behavior atau sikap hadir, gitu ya. Kita menunjukkan adanya kehadiran kita. Ada juga basic listening sequence, gitu ya, urutan mendengar dasar. Apa ini? Apa yang perlu kita pahami dari kedua hal ini? Boleh dilanjutkan. Ini dia. Yang pertama attending behavior atau sikap hadir tadi ya, Bapak Ibu ya. Segala sikap individu ketika mendengar dengan penuh perhatian dan mengamati seorang pembicara. Hal ini mengacu pada seorang guru untuk hadir bersama siswanya atau rekan kerjanya gitu ya, baik secara fisik maupun psikologis. Gitu ya, dengan adanya kita sikap hadir, kita mendengar dengan penuh perhatian dan bisa mengamati pembicara, itu membantu mereka untuk bisa eksplor dan paham bahwa kita hadir secara fisik maupun psikologis. Gitu. Ada banyak hal yang perlu kita pahami gitu ya. Ini kalau kita lihat bahasa Inggris di sini, ini sebenarnya teori-teorinya, tapi yang perlu kita pahami sebenarnya pemahamannya gitu ya. Ada SOLER, solar gitu ya. Squarely face your students gitu ya. Kita hadapi dengan postur yang setara. Ya kalau memang kita sedang mengobrol dengan orang tersebut, ya kita harus ada dalam posisi dan postur yang sama dengan mereka gitu ya. Kalau kita ngelihat Bapak Ibu, kalau ada guru TK, guru SD gitu ya, kadang kita ngobrol dengan mereka juga kita sambil jongkok
gitu ya. Itu artinya kita mengajak mereka untuk hadir dengan postur yang setara dengan mereka. Tapi bukan berarti kalau kita ngobrol dengan yang lebih tinggi kita harus naik kursi ya, Bapak Ibu ya. Tidak gitu juga gitu ya. Tapi kita harus paham bahwa kadang kita perlu menyesuaikan diri kita dengan rekan ngobrol kita. Gitu. Kalau mereka duduk, ya kita duduk. Gitu ya. Jangan mereka duduk, kita berdiri, canggung sekali rasanya. Gitu ya. Lalu open posture, postur terbuka, hindari melipat, menyilangkan tangan atau kaki, karena ini sepertinya sebenarnya secara psikologis itu melihat bahwa orang tersebut seperti tertutup gitu ya. Apalagi kita menyilangkan, kalau kita suka di depan menyilangkan di depan dada gitu ya, itu artinya entah menantang atau entah menutup diri gitu ya. Ada postur yang hindari, salah satunya adalah kita harus terbuka, boleh dengan mengajak mereka dengan apalagi kalau kita gaya belajar kinestetik pasti perlu bergerak gitu ya, dengan menggerakkan tangan dan sebagainya. Lalu mencondongkan badan ke arah siswa. Ini juga atau siapapun itu ya, baik bisa juga orang tua ataupun guru untuk rekan diskusi kita. Ini untuk menunjukkan bahwa kita memang tertarik dengan apa yang mereka bicarakan gitu. Eye contact ini juga sangat penting Bapak Ibu. Kontak mata ini menunjukkan ketertarikan. Kalau kita misalnya sedang bicara tapi mata kita kemana-mana seperti sedang melihat anak-anak lain atau orang yang sedang berjalan, itu kadang menunjukkan ketidaktertarikan. Gitu. Lalu relax. Sikap kita harus natural gitu ya, jangan terlalu kaku. Karena kadang apalagi kita yang posisinya di atas staff gitu ya, atau di atas anak-anak, murid-murid gitu ya, ketika kita tidak relax, tidak bersikap natural gitu, itu akan membuat mereka takut. Jadi atau kaku gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita bersikap natural. Ya, semua ini ada dalam pemahaman attending behavior dan sikap hadir kita perlu hadir secara utuh dan mengikuti gerak-gerik atau postur tubuh dan segala hal yang perlu kita lakukan ke mereka. Gitu. Selanjutnya Mbak Fani. Oke, ada basic listening sequence gitu ya. Keterampilan mendengar aktif ini terdiri dari beberapa keterampilan sebenarnya Bapak Ibu. Guru atau kita semua yang ada di sini dapat menggunakan keterampilan ini ketika berkomunikasi atau berusaha mencari tahu penyebab perilaku siswa. Gitu. Apa yang bisa dilakukan? Keterampilan apa yang bisa dilakukan? Yaitu keterampilan bertanya, ya. Lalu motivasi, encourage atau mendorong, gitu ya. Lalu parafrase, kita menguji pemahaman kita ke ke peserta, gitu ya. Maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan baik atau tersendat-sendat? Cukup jelas ya Mbak Fani ya? Jelas ya? Oke. Jelas Mbak. Jelas. Ya. Kadang-kadang terpotong. Oke. Nanti dikatakan saja di kolom chat ya Bapak Ibu ya kalau memang suara saya terpotong. Lalu ada mendengar atau perasaan reflektif. Ini untuk menenangkan situasi sebenarnya. Gitu ya. Lalu merangkum. Kita perlu merangkum fakta, perasaan dan alasan atau dari segala apa yang diucapkan gitu ya. Validasi daripada kita mengasumsi ya, lebih baik kita memvalidasi. Menunjukkan bahwa yang dikatakan oleh mereka itu ternyata penting dan kita mendengarkan dan butuh pemahaman lebih gitu. Lalu klarifikasi. Ini untuk memastikan pemahaman dan menghilangkan kebingungan juga. Gitu ya. Jadi keterampilan-keterampilan ini yang juga harus kita pahami, kita miliki bahkan gitu ya, walaupun susah atau belum terbiasa, tapi setidaknya kita mencoba, gitu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Mbak Fani. Oke, yang terakhir terkait dengan kemampuan fasilitasi tadi, fasilitator, yang terakhir adalah kita harus paham memberikan umpan balik.
Karena dalam momen-momen tertentu kita perlu mengajak atau memberikan umpan balik kepada orang lain, atau kita perlu diberikan umpan balik oleh orang lain gitu ya. Karena kadang kita tidak bisa melihat hal-hal yang ada dalam diri kita secara mandiri. Kita perlu orang lain untuk melihat blind spot dari kita. Karena kadang orang lain lah yang juga tahu apa yang terjadi dalam diri kita gitu. Selanjutnya, boleh slide selanjutnya. Ini dia. Ini pertanyaan saya untuk Bapak Ibu. Silakan tuliskan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Bentuk pernyataan seperti apa yang biasanya muncul ketika Bapak Ibu ini memberikan atau menerima kembali. Bentuk pernyataannya seperti apa? Silakan dituliskan di kolom chat. Pernyataan seperti apa yang biasanya muncul ketika Bapak Ibu memberikan atau menerima umpan balik? Di sini ada Bu Marnila dan Bu Ian yang sudah bertanya juga tapi belum sempat terjawab, nanti ya Bapak Ibu ya ketika ada sesi tanya jawab. Oke, ditunggu jawabannya Bapak Ibu. Bentuk pernyataan seperti apa yang biasanya muncul ketika Bapak Ibu memberikan atau menerima umpan balik? Oke, kalau di sini Bu Elsie lebih ke respons dari Ibu Elsie ya, ketika memberikan menerima umpan balik jadi tahu apa yang terjadi dalam diri kita. Oke. Bentuk pernyataannya seperti apa Bu ketika diberikan orang kan? Oke, saya terima. Oke, pendapat Ibu sangat menarik. Saya setuju dengan Ibu. Oke, bagus. Jadi ada ini ya, apresiasi ya, Bapak Ibu ya. Bapak Muryadi di sini nulis bagus. Lalu Bu Resti sangat memuaskan, jelas dan sangat inspiratif. Bahwa di sini ada apresiasi, ada motivasi juga yang diberikan ya. Oke, ada juga saya yang setuju dengan Ibu kalau perlu kita tambahkan hal seperti ini Bu gitu ya. Jadi ada saran juga di sini ya Bu Yan ya. Oke, saya sependapat dengan Ibu. Oke. Lagi. Oke, sambil menunggu rekan-rekan yang lain masih menuliskan, ya, apa yang dituliskan oleh Bapak Ibu di sini kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kalau kita lihat di sini hanya kalimat gitu ya, tapi biasanya ketika kita memberikan umpan balik itu akan lebih baik ketika kita ada dialog, begitu ya Bu Bapak ya. Jadi ya selanjutnya Mbak Fani mungkin dilanjutkan dulu agar paham dulu apa pemahaman terkait dengan umpan balik. Yes. Pemahaman terkait umpan balik adalah ini ya, Bapak Ibu ya. Setiap informasi lisan atau tertulis yang diberikan dan diterima tentang apa yang telah dilakukan seseorang sebelumnya dan berfokus pengembangan orang tersebut untuk masa depan. Ini adalah pengertian umpan balik. Yang pertama, apakah umpan balik harus secara lisan? Tidak, bisa juga secara tulisan. Tapi mungkin akan lebih efektif, akan lebih nyaman dilakukan secara lisan. Apakah dilakukannya satu arah? Tidak, perlu dua arah, gitu ya. Jadi perlu adanya dialog ketika kita mengajak orang lain untuk memberikan umpan balik. Begitu. Jadi semua yang kita berikan bisa langsung ditanggapi dan kita bisa tahu action plan-nya apa. Ini yang terkait dengan ketika kita memberikan umpan balik, yang kita perlu berikan adalah tentang apa yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu hal baiknya, hal yang perlu ditingkatkannya, dan juga fokusnya pada pengembangan atau action plan, gitu ya. Lalu ke depannya harus seperti apa, gitu.
Itulah yang ada di umpan balik. Jadi ada 3 hal juga yang perlu kita bahas. Kalau tadi saya katakan gitu ya, biasanya dalam umpan balik kita menyampaikan apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan, dan lalu ke depannya harus seperti apa. Begitu. Next dulu Mbak Fani, boleh. Yes, ini adalah prinsip dalam memberikan umpan balik. Kadang enak untuk memberikan umpan balik untuk yang posisinya di atas kita, gitu ya. Tapi ini yang perlu ada dalam mindset kita. Prinsip apa yang perlu dalam memberikan umpan balik adalah ini. Yang pertama, memberdayakan. Ya, tadi saya juga sudah mengatakan bahwa ini yang harus ada dalam niat kita. Niat kita apa untuk memberikan umpan balik? Apakah menjatuhkan? Kalau iya ya nggak usah, gitu ya. Kalau niat kita adalah memberdayakan atau membantu mereka agar lebih baik ke depannya, meningkatkan energi mereka, gitu ya. Itu perlu dilakukan, gitu ya. Jadi yang pertama adalah memberdayakan. Lalu fokus pada perbaikan dan peningkatan, ya. Jadi berorientasinya pada masa depan. Gitu ya. Jadi kita ketika memberikan umpan balik ada tujuannya, Bapak Ibu. Tujuannya adalah untuk pengembangan ke depannya. Kita ajak mereka untuk tahu ke depannya harus diperbaikinya seperti apa. Ataukah perlu ditingkatkan atau dipertahankan. Mereka harus tahu. Kita. Lalu kita perlu memberikan pernyataan atau pertanyaan yang berkualitas. Jangan asal, jangan asumsi. Semua harus sesuai dengan data. Gitu ya. Data yang sesuai adalah ketika kita melihatnya sendiri atau kita merasakannya sendiri, tidak dengan ucapan dari orang lain, lalu kita dengar aduan dari orang lain. Sebisa mungkin kita dapatkan data dari hasil kita sendiri yang mendengarkan, mengalami, melihat dan sebagainya. Gitu. Karena kita perlu punya prinsip yang memberdayakan, jangan sampai kita menghakimi atau melecehkan mereka tujuannya, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah setara. Pastikan bahwa kita bisa menjalin hubungan yang setara dulu ke mereka agar kita lebih enak gitu ngobrolnya. Jadi kalau kita mungkin di atas mereka, kita ajak mereka untuk paham bahwa kita bukan mengevaluasi mereka terkait dan akan berdampak kepada hal-hal lain. Tapi tujuan kita adalah kita ingin membantu mereka agar lebih baik lagi ke depannya. Kita setara. Selanjutnya Mbak Fani. Oke, ini dia ya Bapak Ibu ya. Kunci umpan balik yang efektif itu terletak di kita. Harus tentang bukan hanya untuk diri sendiri. Yang pertama kuncinya adalah niat dulu. Niat kita apa? Memberikan umpan balik. Gitu. Jangan sampai kita menjatuhkan mereka. Begitu. Selanjutnya Mbak Fani. Oke, saya belum berubah. Mungkin sinyal lagi ya. Oke, ini dia. Yang terakhir adalah kita perlu memaksimalkan fasilitasi dan membangun interaksi positif antar guru dan orang tua siswa. Tadi di awal 5 pembahasan kita terkait dengan fasilitator itu apa yang harus kita pahami gitu ya, prinsipnya apa. Yang sekarang bagaimana cara kita memaksimalkan fasilitasi dan membangun interaksi positif antar guru dan orang tua siswa. Ini dia yang harus kita bahas secara singkat. Silakan Mbak Fani lanjutannya. Nah, ini dia. Menerapkan komunikasi positif dengan tepat. Bapak Ibu mungkin di sini sudah banyak yang paham ya bahwa komunikasi positif itu adalah kemampuan kita menyampaikan pesan baik secara positif, baik itu pesan yang positif maupun pesan yang negatif, tapi kita sampaikannya dengan cara yang positif gitu. Sehingga tercapai pemahaman yang sama antara pemberi pesan dengan penerima pesan. Gitu. Intinya dalam menjalin komunikasi yang positif itu perlu terjadi proses yang saling menghargai dalam komunikasi. Gitu. Jangan sampai kita menjatuhkan lagi-lagi gitu ya, atau melecehkan dan sebagainya. Selanjutnya Mbak Fani.
ini dia. Dalam komunikasi positif terjadi proses saling menghargai dalam komunikasi. Ini yang tadi kita bahas ya. Sehingga ada elemen penting komunikasi yang positif dan juga elemen yang sebaiknya kita hindari gitu ya. Kalau yang positifnya apa? Jelas, harus jelas. Harus konsisten apa yang kita omongin ke mereka gitu ya. Dan kita menunjukkan kepedulian juga. Gitu. 3 hal ini yang perlu ada dalam mindset kita ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Jelas, konsisten, dan peduli atau empati. Gitu ya. Lalu yang berikutnya, apa yang harus dihindari dalam komunikasi positif? Ada 3. Konfrontasi, karena kesannya kalau konfrontasi itu jadi tidak siap gitu ya orang yang diberikan pesan. Lalu adanya konflik dan tidak peduli. Ya, jangan sampai 3 hal ini terjadi karena itu pasti komunikasi menjadi tidak efektif. Gitu. Tapi kita fokus pada kejelasan, konsistensi, dan kepedulian. Begitu dari saya. Sepertinya materinya cukup itu. Waktunya juga pas sekali nih. Saya baru diingatkan oleh Mbak Gita waktunya tinggal 5 menit. Terima kasih Bapak dan Ibu. Materinya dari saya. Mbak Fani, apakah kita langsung ke adanya pertanyaan atau nanti tunggu Mbak Fani dulu? Bagaimana? Saya serahkan ke Mbak Fani ya. Terima kasih Mbak Fani. Oke, baik. Terima kasih juga Bu Yofi atas pemaparan materinya yang wah mantap sekali ya Bapak dan Ibu guru ya, cukup menarik sekali nih. Tadi kita sama-sama sudah belajar bagaimana sih cara agar menjadi fasilitator yang baik. Kemudian juga kita tahu kalau misalnya dialog yang memberdayakan dapat membantu fasilitator membangun atmosfer yang baik dalam berkomunikasi secara efektif. Kemudian gimana cara untuk mendengar aktif, kemudian bagaimana cara memberikan umpan balik yang baik kayak gitu. Oke Bapak dan Ibu, karena nih ya udah banyak yang raise hand juga nih Bapak dan Ibu guru dan udah nggak sabar nih tanya ke Bu Yofi. Jadi saya buka nih untuk sesi tanya jawabnya. Oke. Baik, dari mungkin dari yang pertama ya, di sini ada Pak Rahmat nih yang sudah raise hand terlebih dahulu. Jadi Pak Rahmat saya persilakan untuk open mic. Ya, terima kasih Mbak Fani. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bu Yofi, ada 2 pertanyaan nih Bu Yofi. Yang pertama gini Bu Yofi, kan saya diamanahi menjadi wakil kepala sekolah bidang humas. Jadi menurut saya ilmu hari ini sangat manfaat sekali. Nah, pertanyaannya, maksudnya kan gini, kemarin waktu saya masuk di sekolah saya yang saat ini, kami ber-15 nih, ber-15. Jadi status saya memang masih guru junior di sekolah saya gitu kan. Tapi saya diamanahi itu sehingga tugas saya yang saat ini masih menjadi tantangan bagi saya adalah memfasilitasi antara guru senior dan guru junior agar bisa terjalin komunikasi yang baik. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana sebenarnya biar lebih menyatukan kedua, saya katakan kedua kubu ini, Bu Yofi. Jadi bagaimana agar kami bisa, saya pribadi bisa sebagai humas gitu kan, bisa menyatukan antara 2 kubu junior dan kubu senior ini biar bisa aktif lagi dalam kegiatan maupun terutama dalam rapat sih Bu gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya juga punya timnya itu dari siswa Bu Yofi gitu kan. Nah, terkadang saya bingung kalau mau memberikan umpan balik kepada siswa itu bingung. Apakah saya harus ketika misal memberikan komentar atau masukan ke siswa tersebut, kami di tim ada 8 orang Bu. Nah, jadi apakah saya harus personal memberitahukannya atau bisa saya lakukan di rapat humas gitu? Soalnya saya kadang merasa takut siswa itu takut merasa malu atau kayak gimana ketika saya berikan umpan balik kayak gitu. Itu saja, terima kasih Bu Yofi. Oke, terima kasih Bapak. Ini aku langsung jawab apa gimana Mbak Fani? Langsung jawab aja ya. Oke, boleh Ibu. Dipersilakan Bu. Oke. Untuk Pak Rahmat, ada 2 pertanyaan ya Pak ya. Bagaimana menyatukan kubu senior dan kubu junior gitu ya, apalagi dalam meeting. Pasti yang banyak berbicara mungkin yang senior, yang junior jadinya takut gitu ya.
Yang perlu kita pahami yang pertama adalah kita sadari, kita perlu kasih tahu ke mereka bahwa Pak Rahmat di sini adalah sebagai fasilitator misalnya dalam sebuah meeting tersebut. Dan yang dikatakan adalah ini yang harus ada dan harus dikatakan di awal justru oleh Bapak Rahmat bahwa misalnya Bapak Ibu hari ini kita akan meeting dan harus memutuskan suatu masalah yang baru terjadi dalam sekolah kita. Saya butuh banyak data. Karena di akhir kita perlu memutuskan dari banyak data tersebut, sehingga saya mengajak Pak Ibu semua yang ada di sini, mau yang masih yang sudah lama ada di sini maupun yang baru-baru gitu ya, agar kita punya informasi yang beragam gitu. Jadi saya harap semuanya bisa turut serta dan mohon maaf ketika memang nanti terjadi perbedaan gitu ya, jumlah yang memberikan tanggapan untuk yang sudah lama di sini maupun yang belum. Izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu dengan menunjuk, boleh ya gitu. Jadi kitanya Pak yang menjadi fasilitatornya yang harus tegas dan asertif ke mereka, karena dengan demikian mereka jadi terbiasa. Kalau kita rapat selalu demikian Pak, lama-lama kita nggak perlu ngomong kayak gitu lagi, semuanya pasti mau angkat tangan. Gitu. Tapi yang perlu kita hadirkan di sini kan bagaimana mereka punya mindset bahwa ini kalau sudah ada polanya itu akan terbiasa. Begitu Pak Rahmat sebenarnya. Gitu ya. Itu pertanyaan yang pertama, semoga terjawab. Pertanyaan yang kedua terkait dengan feedback. Yes, kalau untuk feedback apalagi ke anak-anak, memang feedback itu sebaiknya diberikan one on one Pak. Tidak di depan rekan-rekannya. Gitu ya, karena khawatirnya memang ada yang terjadi mungkin jadi malu atau tidak setuju dengan itu dan sebagainya, sehingga bingung berdialognya seperti apa. Tapi sebenarnya kalau kita memberikan umpan balik yang efektif gitu ya, itu akan terhindari juga. Misalnya kita umpan balik dengan dua anak gitu ya. Ketika di dalam umpan balik tersebut kita tidak hanya mengajukan hal-hal yang mereka kurang saja, tapi ada apresiasi, tapi ada motivasi, ada saran dan sebagainya, dan kita sampaikannya dengan positif, tidak dengan tidak dengan kalimat-kalimat negatif, itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ya itu ya, ketika kita memberikan umpan balik kan kita perlu terbiasa juga melakukan itu, apakah ini tepat atau tidak gitu ya. Jadi di awal-awal mungkin kita bisa one on one, tapi ketika kita sudah terbiasa memberikan umpan balik gitu ya, itu bisa dilakukan dengan kelompok-kelompok kecil sebenarnya. Gitu, karena ya tadi itu betul kata Bapak bahwa kita menghindari adanya malu di depan teman-temannya gitu ya, bukannya jadinya nanti malah bagus gitu ya, malah merunduk mereka gitu Pak Rahmat. Semoga menjawab ya Pak Rahmat. Baik, terima kasih Bu Yofi. Sama-sama Pak Rahmat. Oke, silakan jadi Mbak Fani selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Rahmat dan juga Bu Yofi ya atas pertanyaan dan juga jawabannya nih. Jadi cukup menambah wawasan dari Bapak Ibu guru lain ya, bagaimana cara menghadapi guru senior, guru junior, dan bagaimana memberikan feedback atau umpan balik ke para siswanya. Oke, karena pertanyaan pertama sudah terjawab, nih Bapak Ibu kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Di sini sudah ada Bu Yaya yang raise hand. Oke, dipersilakan Bu Yaya untuk open mic. Terima kasih Mbak Fani. Halo Bu Yofi. Sorry ya. Bu Yaya. Soalnya lagi kurang sehat nih Bu. Gak apa-apa Bu Yaya. Saya mau bertanya terkait, tadi kan ada beberapa hal yang disampaikan terkait bagaimana membangun komunikasi dengan orang tua siswa ya. Di sini saya sangat kesulitan Bu, cara membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua ya. Di mana banyak sekali masalah-masalah yang kita temukan di sekolah itu setelah kita analisa sebenarnya disebabkan oleh faktor ketidaksadaran orang tua terhadap fungsinya sebagai orang tua siswa ya. Dimana kan nanti orang tua itu ketika dia tahu anaknya sebagai siswa atau pelajar, dia tahu tanggung jawab anak itu dari jam sekian sampai jam sekian itu kan di sekolah gitu ya. Nah, di sini ketika saya berusaha membangun komunikasi dengan orang tua siswa, di depan itu ketika kita bangun komunikasi, orang tuanya itu kayak iya dia menerima apa yang kita sampaikan dengan penuh gitu, mendengar apa-apa yang kita keluhkan dan bagaimana sih
inisiasinya ke depannya setelah nanti ada pertemuan seperti ini, bagaimana agar anak-anak ini lebih disiplin lagi kayak gitu ya. Nah, itu yang kita sangat butuhkan. Namun setelah terjadi komunikasi seperti itu tetap kayak tidak ada dampak ya, tidak ada pengaruh before and after dari pertemuan antara orang tua dan wali murid ini. Kemudian kedua, di sini terkait membangun komunikasi dengan siswa. Kalau dulu awalnya saya itu begitu luas terhadap anak-anak, bergaul sama mereka gitu. Namun karena banyak sekali terjadi kasus-kasus yang di dunia pendidikan terkait antara guru dan siswa ya, kayak terjadinya pelecehan seksual kayak gitu Bu ya. Saya banyak baca artikel-artikel gitu, ternyata ada beberapa sentuhan, ada beberapa cara yang itu lebih condong akan menjadi faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual gitu. Nah, dari fakta-fakta seperti itu yang saya baca di artikel juga, saya berusaha menghindar dan jadinya saya sampai saat ini setelah membaca artikel-artikel tersebut dan kemudian ketemu dengan kasus-kasus yang semakin menggila, saya jadi lebih agak menjaga jarak dengan siswa gitu. Jadinya siswa juga semakin merasa kaku gitu ketika berkomunikasi dengan saya, Bu. Kira-kira saya harus bagaimana dalam situasi seperti ini gitu. Karena saya di samping sebagai wali murid juga di sini sebagai wakil kurikulum gitu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yaya. Oke, bisa langsung dijawab Ibu? Sepertinya sinyal saya tadi untuk pertanyaan yang Oke, nanti Bu Yaya maaf tadi saya kurang mendengar dulu ya. Nanti saya minta ulang. Tapi yang pertanyaan pertama ya akan saya jawab dulu gitu ya. Oke. Mbak Fani terima kasih. Maaf tadi sinyalnya ngaco ya Mbak. Oke, yang pertama tadi terkait dengan orang tua ya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke. Terkait dengan orang tua gitu ya, kadang kita sudah menyampaikan sesuatu, tapi mereka mungkin beda pemahaman dengan kita sehingga tidak masalahnya juga tidak terselesaikan, begitu ya Bu Yaya ya, betul ya? Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah benar begitu? Betul ya? Oke. Ya, lagi-lagi ini artinya ada komunikasi yang belum efektif terjadi antara sekolah dengan orang tua. Kita nggak tahu ini errornya ada di mana sebenarnya, Bu. Apakah ketika memberikan penjelasan kepada orang tua atau orang tua saat itu memang tidak konsentrasi untuk mendengarkan apa yang sudah kita jelaskan. Gitu ya, sehingga yang perlu kita lakukan adalah terutama ketika kita melakukan sesi one on one misalnya dengan mereka, kita jelaskan dulu di awal, gitu. Itu yang perlu kita selalu ingatkan ke mereka. Sebelum kita melanjutkan dengan masalah-masalahnya, gitu ya, kita sampaikan dulu di awal bahwa Bapak Ibu yang akan kita diskusikan hari ini, lagi-lagi yang tadi seperti yang saya jelaskan ya Bapak Ibu ya, bahwa untuk menjadi fasilitator yang baik, dialog yang memberdayakan, yang pertama adalah kita harus sampaikan tujuan karena mereka orang dewasa itu perlu tahu bahwa apa yang didiskusikan itu bermakna dan relevan gitu ya. Jadi di awal yang perlu kita sampaikan adalah tujuan sebenarnya sebelum kita menceritakan masalahnya. Misalnya, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir hari ini. Kita ada beberapa hal tujuan kita nanti ke depannya, jadi kita bisa tahu ya Bapak Ibu ya apa yang perlu kita lakukan untuk anak ini. Jadi ajak mereka untuk berdiskusi, ajak mereka untuk berdaya dan tahu apa yang harus kita sama-sama lakukan. Oke, sepertinya macet ya Bapak dan Ibu. Apakah di layar Bapak dan Ibu sama? Oke, mungkin gangguan. Kita tunggu ya Bapak dan Ibu untuk Bu Yofi kembali lagi di Zoom. Saya sudah hadir lagi. Ya, sudah. Baik. Oke, waktunya dipersilakan Ibu. Ya. Ya, tadi ya terkait dengan adanya sesi one on one gitu ya Bapak Ibu ya, ketika
bertemu dengan orang tua dan kita perlu sampaikan tujuan kita apa. Jangan sampai kita berhenti hanya di masalah anak, gitu ya. Karena itu pastinya orang tua akan membela anaknya, gitu ya. Karena kok itu tidak terjadi di sekolah, di rumah, kok itu hanya terjadi di sekolah gitu. Itu sudah pasti ada respon seperti itu. Untuk itu kita di awal pertemuan dengan orang tua ada baiknya kita menjelaskan maksud tujuan kita dan kita ajak mereka diskusi bersama. Jadi jangan berhenti di memberikan informasi, tapi berhentilah dengan hasil akhir diskusi. Gitu. Jadi misalnya, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir hari ini. Ada beberapa hal yang harus kita bahas, tapi sebenarnya kami dari pihak sekolah mau mengajak Bapak untuk sama-sama diskusi sih, agar intervensi yang dilakukan Bapak Ibu di rumah dengan apa yang dilakukan kami di sekolah bisa seragam. Sehingga anak-anak bisa konsisten melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Mungkin sekarang saya yang tidak tahu, tapi Bapak Ibu yang tahu, atau sebaliknya. Jangan-jangan di sekolah, anak ini bisa di-handle dengan cara ini, tapi di rumah tidak demikian. Gitu ya. Jadi di akhir kita mungkin nanti akan diskusi ya, Bapak Ibu ya, apa yang perlu kita lakukan bersama. Gitu. Jadi jadikan mereka mitra, bukan jadikan mereka tempat kita mengadu. Gitu ya. Jadi mindset kita adalah menjadikan orang tua ini mitra. Kita nggak tahu nanti respon mereka akan seperti apa. Apakah mereka akan mendengarkan kita atau tidak. Tapi setidaknya niat kita adalah baik untuk menjadikan mereka mitra. Gitu. Sebenarnya fokusnya seperti itu, Bu Yaya. Apakah menjawab, Bu Yaya? Iya, Bu. Oke. Itu sih, Bu, sebenarnya bukan sekali dua kita berkunjung, bahkan bukan kami itu kalau mengundang ke sekolah itu pernah, Bu, cuman di situ kayak kesannya gimana, kita agak nggak berani memberitahukan secara klasikal masalah anak-anak, kan secara personal berbeda, Bu. Jadinya kami pendekatannya personal juga, datang ke rumah wali murid gitu ya. Nah, di situ, Bu. Nah, yang kedua ini tadi, Bu, terkait dengan cara membangun komunikasi dengan siswa ya. Karena banyak sekali kasus-kasus terkait dengan pelecehan seksual antar guru dan siswa itu yang begitu viral, Bu. Sekarang ini ternyata ada beberapa cara atau metode yang kita lakukan itu kalau saya lihat-lihat lebih akan merambah ke ranah akan terjadi pelecehan seksual gitu. Misalnya ketika kita menyentuh bahu siswa, kan biasanya kalau kita nyuruh dia ini, ayo kamu yang ini, kayak gitu kan. Nah, ternyata itu setelah saya baca ada beberapa referensi kayak gitu, itu katanya agak ranahnya akan ke sana gitu. Jadinya setelah saya baca artikel-artikel itu, kemudian ketemu dengan kasus-kasus yang begitu mencuat, saya jadinya lebih gimana, Bu? Lebih membatasi diri. Cuman ketika saya membatasi diri dengan ada pendekatan seperti itu dengan anak-anak pun semakin kaku, Bu. Tidak seperti sebelumnya di mana mereka terbuka cerita kayak gitu ya. Nah, di situ kira-kira untuk bagaimana cara saya agar saya ini bisa keluar dari masalah-masalah yang saya hadapi seperti ini. Jadinya anak-anak itu menjadi kaku lagi, Bu. Oke, ini berarti terjadi pada Ibu Yaya gitu ya. Maksudnya bagaimana cara ibu membatasi agar tidak, karena takut terjadi pelecehan seperti tadi gitu ya. Oke. Ya, terkait dengan ini ya, ini menarik sekali ya Bu Yaya ya, apalagi banyak kasus-kasus terkait dengan itu. Yang pertama harus kita lakukan adalah sebenarnya diskusi dengan rekan guru lainnya ya, Bapak Ibu ya. Jangan-jangan hanya Bu Yaya yang tidak melakukan itu, tapi rekan-rekan yang lain iya. Itu membuat anak-anak jadi bingung loh. Bu Yaya kok tumben kayak gini? Kalau guru-guru yang lain kok enggak gitu ya. Jadi itu yang perlu didiskusikan oleh Bu Yaya dengan rekan guru lainnya. Gitu ya. Entah kita punya kesepakatan bersama gitu ya. Apakah kita menyentuh ini boleh atau tidak, menyentuh ini boleh atau tidak. Karena iya betul. Ketika kita mengubah kebiasaan kita membuat anak-anak jadi bingung loh. Kaku banget. Perasaan dulu nggak kayak gini, ada salah apa dengan gue gitu. Ya, jadi sebaiknya yang pertama dilakukan adalah diskusi dengan rekan guru lainnya terkait dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan agar penerapannya sama gitu. Yang kedua, ketika itu sudah sepakat, saya sih menyarankan ini dibicarakan juga dengan anak-anak agar mereka tidak canggung gitu. Kita sampaikan bahwa entah dalam upacara, entah dalam pertemuan
klasikal yang besar sekali atau pertemuan agung sekalipun, ini dijelaskan kepada mereka bahwa terkait dengan kasus-kasus tersebut gitu. Kita bisa mulai dengan kasus-kasus tersebut gitu, bahwa ada kasus terkait pelecehan ini, sehingga semua sekolah pastinya perlu menjaga diri, menjaga sekolah juga, dan menjaga kalian anak-anak gitu ya. Sehingga ada beberapa hal yang mungkin nanti kelihatannya kok dulu nggak kayak gini, sekarang kayak gini ya gitu. Jadi itu yang perlu semuanya disampaikan ke anak-anak agar mereka tidak terlihat kaku dan mereka paham maksud dan tujuan dari guru-gurunya seperti apa gitu. Jadi ada 2 hal Bu action plan-nya. Yang pertama diskusi dengan guru, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan secara bersama agar konsisten. Yang kedua ajak anak-anak juga untuk tahu kenapa bapak ibunya di sekolah kok berbeda dengan mereka. Begitu Ibu Yaya. Jika memungkinkan itu sooner is better sebenarnya dilakukan ya Bu ya, gitu. Jadi agar lebih rileks gitu dalam menjalin komunikasinya dengan anak-anak. Begitu Bu Yaya, semoga menjawab Ibu. Oke Bu, terima kasih. Berarti ada 2 hal yang harus saya lakukan ya untuk poin kedua ini, diskusi dengan guru dan kasih pemahaman ke anak-anak ya. Yes. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama Ibu Yaya. Oke. Mbak Fani, saya persilakan. Oke, karena waktunya terbatas nih, Bapak dan Ibu guru, dan masih ada 3 yang raise hand, tapi waktunya sisa 2 menit aja. Mungkin 1 pertanyaan lagi kali ya Bu Yofi, nanti kalau misalnya untuk pertanyaan lain bisa menyusul kali ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini saya berikan kesempatan kepada Bu Maria yang sudah raise hand. Oke, dipersilakan Bu Maria. Terima kasih Mbak Fani, terima kasih Mbak Yofi, bagus sekali ya materi hari ini. Karena dikasih 1 pertanyaan, padahal sebenarnya saya pengen nanya 2, nggak apa-apa. Yang pertama, saya sebenarnya di sini jabatannya itu wakakurikulum, jadi perantara antara guru dan kepala sekolah. Setiap ada permasalahan, contoh kayak ada guru yang melanggar aturan sekolah seperti terlambat atau tidak masuk pada jamnya, istilahnya kebanyakan gosipnya gitu kan, siswa terlantar. Nah, kita kan pemantau ini kan ya Bu ya. Jadi setelah kita sampaikan ke kepala sekolah, ibu ini, bapak ini begini, contohnya begitu. Habis itu karena tidak ada direspon, jadinya saya cuek kembali gitu. Saya nggak kasih laporan lagi siapa guru yang terlambat, siapa guru yang ini. Nah, tiba-tiba pas kepala sekolah jalan keliling, misalnya kayak kepala sekolah terjun ke bawah lokasi, lihat situasi kelas bagaimana. Nah, dia juga panggil saya. Ini Bu Maria kenapa nggak dilaporkan? Kenapa ini begini katanya. Saya sudah laporin Pak sama Pak, tapi tidak ada tanggapan gitu. Saya jadinya gimana ya Bu ya? Saya di sini saya sudah ngomong nih sama gurunya. Sebelumnya memang saya sudah istilahnya aku mengajalin, Bu kenapa nggak masuk? Kasihan ini anak-anaknya nggak belajar kan jadi main handphone. Tapi karena kami jadinya berargumen udah nggak enakan nih gara-gara saya tegur, kepala sekolahnya sepertinya tidak menanggapi kan gitu ya Bu ya. Jadi seolah-olah saya yang punya sekolah. Nah gitu. Jadi teman-teman menganggap loh ini jadinya siapa yang kepala sekolah, kayaknya Bu Maria ini kepala sekolah. Bu Maria sudah marah-marah, sudah negur, kepala sekolahnya aja fan-fan aja gitu. Jadi saya bingung Bu, ini saya mau baguskan sekolah kan gitu ya supaya jalan bagus. Ternyata kepala sekolahnya aja kayaknya ya udah dipanggil gurunya jangan buat lagi ya. Gitu aja. Jadi saya merasa kok beda gini, sikapnya gitu. Ya. Nah, jadi saya harus bagaimana ini lah Bu. Selaku saya di tengah-tengah, saya juga pengen bagus di sekolah dan ternyata yang punya sekolah pun fan-fan saja. Jadi yang saya buat pernah saya cuekin, saya ditegur lagi gitu. Jadi gimana? Oke, jadi Ibu bad cop, kepala sekolahnya good cop gitu ya. Jadi bingung ya. Iya, jadi nggak ngerti. Oke, bisa langsung aku jawab gimana Mbak Fani? Boleh ya? Oke. Ya Bu Maria, susah ya Bu ya, karena sepertinya ini tidak sejalan jadinya apa yang dipikirkan Bu Maria dengan kepala sekolah, atau sebenarnya sejalan tapi kepala sekolah ya pengennya semua yang urus Bu Maria, yang ke dia tidak gitu ya. Nah itu sebenarnya yang menunjukkan bahwa
komunikasi belum terjalin gitu ya antara Bu Maria mungkin dengan kepala sekolahnya. Ya, benar. Betul ya. Jadi dan ini mungkin dari sisi Bu Maria bingung bagaimana menyampaikannya kepala sekolah gitu ya, nggak enak atau harus gimana ya gitu ya. Tapi Bu, ini memang akan terselesaikan ketika ini tersampaikan sebenarnya, gitu ya. Lagi-lagi sebenarnya Ibu punya niat gitu ya untuk memperbaiki situasi. Yang sekarang tinggal Ibu lakukan adalah menjalankannya. Tapi bagaimana caranya? Itu kita bisa memakai prinsip-prinsip tadi ke pembelajaran orang dewasa dan dialog yang memberdayakan. Mungkin cara kita berkomunikasi dengan kepala sekolah yang perlu kita sesuaikan. Gitu. Misalnya, Bapak atau Ibu, Bu, maaf, kepala sekolahnya? Bapak ya, oke. Bapak terkait dengan apa yang sudah tugas dan tanggung jawab saya, boleh nggak Pak saya punya waktu dengan Bapak untuk diskusi agar saya tahu ke depannya saya harus bersikap seperti apa, karena sepertinya saya butuh pendapat nih dari Bapak gitu. Jadi seolah-olah kita yang memang meminta kepala sekolah ini untuk yuk bantu dong gimana ya caranya, karena nggak enak banget perasaan seperti ini gitu. Mindset kita sebenarnya gitu. Nah, ketika ketemu, ya kita tinggal sampaikan saja, Bapak, saya sudah melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab saya seperti ini. Tapi sepertinya ada yang kurang sesuai ya, Pak ya. Apa yang saya lakukan ini sepertinya apa terlalu galak atau gimana ya, Pak ya? Karena saya pernah dapat informasi bahwa kok kesannya saya yang galak, tapi ketika ketemu dengan Bapak gitu mungkin responnya berbeda. Apakah kita harus ada penyesuaian respons, Pak, untuk guru-guru kita lainnya gitu. Jadi ajak mereka diskusi, Bu Maria. Boleh. Ya, ajak Bapak ini diskusi. Jangan fokus pada kita memberikan informasi atau mengeluh. Seperti itu mindsetnya. Mindset kita adalah kita ajak mereka untuk berdaya, kita ajak mereka untuk diskusi karena kita butuh itu. Gitu Bu Maria sebenarnya. Ya, semoga menjawab ya Bu Maria ya. Amat sangat menjawab Mbak Fani, Mbak Yopi. Oke, terima kasih Bu Maria pertanyaannya. Oke, silakan Mbak Fani. Oke, terima kasih Bu Maria atas pertanyaannya dan Bu Yofi atas jawabannya. Nih karena waktu kita juga singkat ya untuk sesi tanya jawab ini, jadi tidak semua pertanyaan bisa terjawab nih Bapak dan Ibu, mohon maaf sekali. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa bertanya di kesempatan lain begitu. Oke, saya izin untuk lanjut ya Bapak dan Ibu guru. Nah, setelah sudah nih kita sesi Q&A, di sini saya mau ngajak Bapak dan Ibu guru untuk main ice breaking sebentar. Oke, nah ice breaking-nya seperti apa? Oke, nanti saya akan jelaskan ya Bapak dan Ibu. Oke, layarnya sedang memuat di layar Bapak dan Ibu, apakah sama? Nah, sudah muncul? Apakah sudah muncul di layar Bapak dan Ibu? Sudah, Mbak. Oke, sudah ya Bapak dan Ibu ya. Nah, untuk ice breaking-nya sendiri, ini adalah permainan kiri atau kanan. Jadi Bapak dan Ibu guru bisa memilih yang kiri atau yang kanan dan bisa menjawabnya di kolom chat saja ya Bapak dan Ibu guru. Oke, apakah sudah siap untuk ice breaking ini? Boleh sekali untuk konfirmasi di kolom chat, siap? Oke. Oke, Bu Maria udah milih kanan aja nih, belum mulai ya Bu. Oke, sudah ya? Siap ya Bapak dan Ibu guru? Oke, saya langsung mulai saja nih. Nah, yang ini Bapak Ibu guru prefer yang home visit atau yang pemanggilan orang tua siswa nih? Yang kiri atau yang kanan nih Bapak dan Ibu? Oke, lebih prefer. Oke, dari oke, sudah mulai ya ternyata ya. Nah, dari Ibu Nur Alina yang kiri home visit. Dari Pak Rahmat juga setuju, Pak Adi juga home visit. Bu Maria prefer yang pemanggilan. Oke, dari Pak Rahmat juga kiri ya, yang home visit. Bu Resti setuju sama Bu Maria, kemudian Pak Ari juga sama. Oke, jadi cukup beragam ya Bapak dan Ibu guru antara yang kiri dan yang kanan ya. Nah, kiranya alasannya apa nih Bapak dan Ibu guru memilih yang kiri atau yang kanan nih? Oke, boleh sekali untuk jawab Bapak dan Ibu. Kenapa nih Bapak dan Ibu lebih prefer yang home visit? Begitu juga dengan Bapak dan Ibu guru yang lebih prefer memanggil orang tua siswa. Kiranya apa nih alasannya nih? Boleh sekali Bapak dan Ibu. Oke, ada yang rese nih dari Bu Resti. Boleh Bu untuk open mic?
Oke, baik. Terima kasih Mbak Fani. Saya akan menyampaikan mengapa saya lebih cenderung untuk melakukan pemanggilan orang tua siswa. Yang pertama, kelemahan untuk yang home visit, terkadang rumah orang tua itu jauh, ya. Kemudian akan mengetahui latar belakang yang lain yang mungkin tidak sesuai dengan tujuan dari pembicaraan kita, dan biasanya banyak sekali pihak dari keluarga siswa yang mereka tidak open ataupun terbuka dengan kedatangan pihak sekolah. Sehingga dengan pemanggilan orang tua itu lingkungannya lebih, kalau dalam yang saya praktekkan selama itu lebih mendukung, tambah lagi nanti kita ada data-data atau bahan yang bisa kita bekerja sama dengan baik itu Wakasis, Walas, ataupun guru BK-nya. Seperti itu Mbak Fani. Terima kasih. Oke, mantap sekali alasannya ya. Jadi Bu Resti lebih prefer yang pemanggilan orang tua nih ya. Oke, baik. Nah, karena waktu terbatas nih Bapak dan Ibu, saya lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Nanti kita akan lanjutkan. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu guru lebih prefer yang feedback positif atau yang kritik nih? Oke, Bu Elsie sudah raise hand. Boleh sekali Bu untuk open mic. Oke, apakah jadi Ibu Elsie? Oke, kalau dari Bapak dan Ibu guru lebih prefer yang feedback positif ya. Ternyata ya Bapak Ibu guru, dan ada yang 50-50 nih dari Pak Rahmat Lukman. Oke, kebanyakan lebih suka yang feedback positif. Bu Elsie boleh sekali Bu untuk open mic. Kiranya kenapa nih Bu Elsie? Baik, yang kiri. Terima kasih Mbak Fani. Maaf ya Mbak, off cam. Kalau saya lebih ke feedback positif itu karena kalau siswa diberikan yang baik-baik, itu mereka akan mengembangkan yang baik itu. Misalnya, kamu bagus ya, sekarang udah nggak terlambat lagi dibanding kalau praktek, kenapa kamu terlambat gitu. Ya, mereka lebih merasa dihargai ketika yang disinggung itu yang baiknya daripada menasihati. Biasanya begitu kalau saya lihat, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Elsie. Jadi kalau Bu Elsie pilih feedback positif karena murid merasa lebih dihargai begitu. Oke, Bapak dan Ibu. Kayaknya di sini Bapak dan Ibu sama ya, banyak yang prefer ke feedback positif. Namun juga ada nih Pak Rahmat yang masih di tengah-tengah nih, ternyata antara feedback positif dan juga kritikan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Bapak dan Ibu guru. Bapak Ibu guru lebih suka diskusi online atau lebih suka diskusi tatap muka nih, Bapak dan Ibu? Oke, kanan. Oke, di sini ada Bu Nur Alina yang sudah raise hand terlebih dahulu. Dipersilakan Bu, kenapa nih Ibu prefer yang kanan? Oke, suaranya. Ya, sudah keluar Bu. Jadi kalau saya pribadi lebih sedang tatap muka karena entahlah, terasa lebih hangat aja suasananya, bisa saling tahu. Kadang kan tiap orang tuh ada aura-auranya masing-masing ya, yang saat ini moodnya lagi senang, lagi baik, atau lagi tidak senang. Jadi kalau kita lebih melalui tatap muka itu lebih nyaman aja komunikasinya, Bu. Oke, terima kasih Bu Nur Alina atas alasannya. Jadi Bu Nur Alina lebih prefer yang tatap muka karena lebih nyaman begitu ya. Karena bisa melihat nih Bapak Ibu guru ini moodnya sedang bagaimana sih gitu. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru sudah berpartisipasi ya dalam ice breaking ini. Sudah cukup refresh ya Bapak dan Ibu guru ya. Oke, nah di sini apakah Bapak dan Ibu guru sudah siap nih buat belajar kembali? Boleh sekali untuk konfirmasi di kolom chat. Siap? Begitu. Oke, siap. Oke, mantap sekali nih. Semangat-semangat sekali ya Bapak dan Ibu guru. Hebat ITF FKS fase 2 ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan masuk ke sesi praktik nih Bapak dan Ibu. Yang mana ini sesi yang menurut saya ya Bapak dan Ibu tuh suka banget kalau misalnya suruh diskusi-diskusi dalam breakout room gitu ya. Oke, nah saya akan jelaskan. Untuk pembagian kelompoknya Bapak dan Ibu sudah seperti yang saya share ya di grup WhatsApp, dan ini ada kelompok-kelompoknya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, di sini bisa dicari nama dari Bapak dan Ibu. Kemudian di sini ada juga kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 7. Jadi Bapak dan Ibu guru dibagi menjadi 7 kelompok.
Atau nanti ketika mungkin ada yang banyak dari kelompoknya itu belum masuk atau tidak join ke dalam Zoom ini karena berhalangan, nanti bisa disesuaikan lagi ya Bapak dan Ibu tergantung kondisinya. Oke, terus gimana nih sesinya? Ketentuannya bagaimana? Yang pertama, pastikan Bapak dan Ibu berada di tempat yang kondusif selama sesi praktik berlangsung. Karena nanti akan ada sesi role play begitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, setiap kelompok didampingi oleh co-fasilitator dari ruang guru. Jadi kami sudah menyediakan co-fasilitatornya, nanti di masing-masing kelompok sudah ada. Kemudian yang ketiga, dalam sesi praktik di breakout room, Bapak Ibu akan melakukan praktik fasilitasi dengan cara bermain peran atau role play. Yang mana ada 3 orang peserta pada masing-masing kelompok itu yang akan bermain peran. Kemudian peserta yang tidak bermain peran bertugas menjadi observer atau untuk mengamati praktik yang berlangsung dari 3 orang yang melaksanakan role play gitu. Kemudian yang keempat, co-fasilitator nanti akan menjelaskan tata cara bermain peran atau role play-nya. Kemudian yang kelima, peserta harus mengaktifkan video dan suara selama sesi breakout room yang berlangsung jika memungkinkan dan juga jika dibutuhkan. Untuk durasinya sendiri ada 25 menit nih ya Bapak dan Ibu Guru, jadi lumayan lama nih dibandingkan dengan sesi-sesi diskusi kita yang sebelumnya. Jadi lumayan lama, ada 25 menit nih Bapak dan Ibu. Oke, untuk ketentuannya apakah sudah jelas dari Bapak dan Ibu Guru? Atau ada yang ditanyakan? Boleh sekali konfirmasi di kolom chat, jelas atau ada yang ditanyakan begitu. Oke, jelas ya dari Bu Maria, kalau dari Bapak dan Ibu Guru lain? Oke, jelas. Oke, Mbak, saya lagi bagi rapor siswa. Oke, baik Bu, nggak apa-apa, nanti disesuaikan lagi di kelompoknya ya, Bu. Oke, sudah cukup jelas? Karena, oke, dari Pak Rahmat, untuk karakter yang kita mainkan bisa dibuat-buat kan, Mbak? Nah, ini Pak Rahmat. Jadi nanti akan ada, apa ya, akan ada situasi yang sudah kami tetapkan dan juga ada siapa-siapanya begitu. Dan nanti untuk dibuat-buatnya, mungkin lebih ke dialognya mungkin ya bisa dibuat-buat oleh Pak Rahmat sendiri begitu. Oke, apakah sudah jelas Pak Rahmat atau masih kurang jelas? Jadi nanti akan ada 3 karakter yang sudah kita tentukan nih sebagai siapanya begitu Pak. Oke, apakah sudah jelas nih dari Bapak dan Ibu Guru? Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas saya akan jelaskan nih Bapak dan Ibu terkait dengan skenarionya. Oke, jadi nanti masing-masing kelompok itu memainkan satu skenario saja nih Bapak dan Ibu, yang mana di sini ada skenario A, di mana ada di situasi rapat guru. Nah, untuk skenario seperti ini, SMA 1 Nusantara sedang melakukan rapat bersama seluruh guru. Rapat tersebut membahas tentang kendala dan strategi guru dalam beradaptasi dengan PTMT. Nah, terdapat 3 guru yang hadir. Ada kepala sekolah, kemudian ada wali kelas 10, dan ada wali kelas 12. Ketiganya terlibat dalam rapat tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada skenario B, di mana ada di rapat orang tua nih Bapak dan Ibu Guru. Yang mana SMA 1 Nusantara sedang melakukan rapat bersama orang tua. Rapat tersebut membahas tentang hasil belajar siswa dan juga kondisi belajar siswa baik di rumah maupun di sekolah. Nah, terdapat 3 orang yang hadir, ada guru wali kelas, guru bimbingan konseling, dan juga orang tua siswa. Oke, ini dia Bapak dan Ibu Guru untuk skenario A dan juga skenario B yang nanti juga akan dijelaskan lagi ulang oleh kofasil kita di masing-masing kelompok. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian karena yang bermain peran itu 3 orang, kemudian untuk di kelompok tersebut yang tidak bermain peran itu gimana, Mbak? Oke. Nah, untuk sisanya itu sebagai observer nih Bapak dan Ibu Guru. Nah, Bapak Ibu Guru yang menjadi observer dapat menuliskan hasil observasinya dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama adalah keterampilan fasilitasi apa yang sudah diterapkan oleh para pemeran. Kemudian yang kedua, hal apa yang sudah baik dari sesi praktik yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, keterampilan apa yang masih perlu Anda tingkatkan jika Anda berada pada situasi tersebut. Oke, jadi ini ketiga hal yang harus diperhatikan dalam mengobservasi Bapak dan Ibu Guru yang sedang bermain peran ya, Bapak dan Ibu. Dan
pertanyaannya pun sudah ada di form yang kemarin sama Mbak Gita sudah share ya di grup WhatsApp kita. Oke, sejauh ini apakah ada yang ditanyakan lagi dari Bapak Ibu guru terkait dengan role play ini? Apakah sudah cukup jelas? Oke. Kalau sudah cukup jelas nih ya Bapak dan Ibu guru, kita bisa langsung mulai saja nih ke sesi breakout room-nya. Di sini Kak Gita apakah sudah siap untuk breakout room-nya? Sudah siap Mbak Fani. Oke, siap. Terima kasih Kak Gita. Oke Bapak dan Ibu, jadi waktunya 25 menit nih Bapak dan Ibu untuk bermain role play. Dan Bapak dan Ibu bisa dipersilakan masuk ke breakout room dimulai dari sekarang. Semangat Bapak dan Ibu guru. Oke, jadi Ibu Yandriza tadi memainkan peran ya Ibu ya. Ya. Mantap sekali nih Ibu. Oke, selamat datang nih kepada Bapak dan Ibu guru lain yang sudah kembali ke main room kita. Gimana Bapak dan Ibu, seru nggak? Kurang waktunya. Banget seru banget Mbak Fani. Oke, seru banget ya Bapak dan Ibu ya. Next time 50 menit Mbak. Extend kurang 5 menit lagi. Oke, Mas kurang puas ya ternyata ya Pak Rahmat ya. Oke Bapak dan Ibu, karena waktu kita terbatas nih Bapak dan Ibu dan beri waktu 20 menit. Jadi terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi aktif dalam tadi kelompok-kelompok masing-masing breakout room-nya dan ternyata seru ya sampai kurang waktunya gitu ya. Oke, nah kita akan lanjut saja ya untuk agenda kita ya Bapak dan Ibu karena sudah semakin sore. Nah, kita mau memasuki sesi apa nih? Oke. Saya izin share screen lagi. Nah, Bapak dan Ibu, setelah kita sudah tadi melakukan role play, Bapak dan Ibu sebagai observer juga, di sini kita akan memasuki sesi refleksi nih Bapak dan Ibu. Nah, untuk sesi refleksi kali ini akan dipandu oleh Ibu Yofi nih. Apakah Bu Yofi sudah siap? Halo, sudah. Oke, terima kasih Bu Yofi. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Fani. Oke, Bapak Ibu, tadi saya sudah keliling ya ke breakout room Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Sudah mencoba role play, ada juga yang menjadi observer gitu ya. Sekarang saatnya kita melakukan refleksi dari sesi praktik kita yang dikaitkan dengan materi yang tadi sudah kita diskusikan juga bersama-sama. Gitu ya. Saya di sini mau mengajak 2 orang mungkin dari Bapak Ibu untuk sharing ke kami semua yang ada di sini apa yang sudah dipelajari. Boleh next PowerPoint-nya, Mbak Fani? Yes. Ada 2 pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak Ibu. Yang pertama adalah apa yang Bapak Ibu rasakan saat melakukan teknik fasilitasi. Dan yang selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana hasil observasi Bapak Ibu terhadap sesi praktik yang telah dilakukan? Hanya 2 pertanyaan untuk refleksi kita hari ini. Di sini sudah ada yang angkat tangan nih. Sebentar, saya lihat dulu. Ada Ibu Maria, lalu dilanjutkan oleh Pak Rahmat. Begitu ya. Bu Maria, boleh silahkan Ibu. Terima kasih. Saya tadi berperan sebagai wali kelas. Nah, apa yang saya rasakan waktu melakukan teknik fasilitasi, waktu tadi itu saya jadi kayak merangkap ke BK juga gitu. Tapi karena sudah terlanjur, ya sudahlah. Tapi yang sebenarnya ini saya tanyakan, apakah itu salah atau tidak? Contohnya seperti ini tadi, Mbak. Saya mengasih ide-ide sama orang tua apa yang harus dilakukannya, padahal seharusnya menurut saya pribadi setelah itu tadi sudah saya lakukan, saya bertanya dulu, sudah sejauh mana apa yang sudah Ibu lakukan, baru menurut Ibu apa yang harus Ibu lakukan. Nah, bukan langsung saya yang ngasih ide gitu kan. Saya tadi langsung kasih ide,
bagaimana cara solusi untuk apa yang mau dilakukan. Dan untung saja orang yang selaku sebagai orang tua menerima ide saya. Nah, kalau tidak bagaimana kan gitu ya. Dan saya juga sudah bekerja sama tadi dengan BK. Itu tadi karena saya terlalu ini, untung aja BK sudah menggabungkannya dengan baik dengan saya. Itu aja, Mbak. Oke, lalu Bu, tadi bagaimana Bu rasanya saat melakukan fasilitasi Bu? Rasanya seperti apa? Perasaan Ibu seperti apa? Kalau dari segi yang sudah Ibu sampaikan, tahap-tahap fasilitasi yang harus dibangun, mungkin lebih seperti sudah kita laksanakan di sekolah, tetapi karena ada orang tua yang sebenarnya kalau yang realitanya kebanyakan yang cuek, yang nggak peduli, atau ada yang marah-marah gitu, anaknya dikasih tahu seperti ini. Jadi kebetulan pas praktiknya hari ini orang tuanya baik, ramah, jadinya ya berjalan sepertinya baik gitu, sudah sesuai dengan teknik fasilitasi yang Ibu sampaikan seperti itu, walaupun ada kurang-kurangnya dikit gitu ya Mbak ya. Jadi kalau untuk kekenyataan mudah-mudahan kami bisa melaksanakannya dengan penuh dengan istilahnya pendekatan kan gitu ya Bu ya, Mbak, biar bisa lebih dekat, biar dia juga menanggapi kami dengan baik gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu Maria. Oke, terkait dengan tadi pertanyaan Ibu Maria ya, terkait dengan apa, bolehkah kita memberikan saran dan sebagainya gitu ya, dalam menjadi fasilitator dalam bentuk fasilitasi memang tugas kita hanya menjadi fasilitator, yaitu bukan memberikan saran dan sebagainya. Memang akan lebih baik jika datangnya dari para peserta begitu. Toh itu juga disadari oleh Bu Maria ya sebenarnya ya, tapi memang ada dalam momen tertentu kita bukan menjadi fasilitator, tapi kita sebagai pemberi feedback atau umpan balik atau sebagai mentor gitu. Nah itu boleh kita memberikan saran. Begitu Ibu Maria. Terima kasih banyak atas refleksinya Bu Maria. Terima kasih Mbak. Oke. Selanjutnya ada Pak Rahmat ya. Silakan Pak Rahmat. Oke, terima kasih Bu Yofi. Saya sedikit memberikan refleksi untuk kegiatan praktek tadi. Untuk yang pertama, apa yang saya rasakan saat melakukan teknik fasilitasi. Jadi mungkin ini tadi di breakout room yang kami lakukan itu merupakan kegiatan yang benar-benar kami harapkan di real life, Bu Yofi. Jadi harapannya ketika kami melakukan rapat dengan baik dengan wali murid atau sesama guru dan stakeholder sekolah, pinginnya tuh kayak gitu, terjalin komunikasi yang baik sehingga semua semua ide bisa tersampaikan dan syukur-syukur bisa terlaksanakan dengan baik. Itu harapannya seperti itu. Dan untuk bagaimana hasil observasi tadi, saya mungkin mengulang pernyataannya Bu Yofi, ya, lebih baik memvalidasi daripada berasumsi. Nah, itu yang saya dapatkan dari sesi praktik tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Rahmat atas refleksinya. Saya ternyata perlu mengajak satu lagi dari Bapak Ibu, ada Bu Alia. Boleh Bu Alia, silakan refleksinya. Oke, baik Ibu. Tadi saya sebagai observer di tim 3, hasil observasi saya memang sangat bagus sekali yang sudah ditampilkan oleh rekan-rekan saya yang lain sebagai seorang fasilitator, seperti itu memfasilitasi interaksi tadi itu saat pembahasannya tentang PTMT seperti itu ya Bu ya. Jadi memang seperti yang diharapkan ada kepala sekolah yang bisa memberikan umpan balik, kemudian memberikan masukan, kemudian tadi beliau juga mencontohkan banyak sekali para fase. Tandanya beliau sangat perhatian sekali seperti itu dengan yang disampaikan saran-saran dan strategi dari wali kelas seperti itu. Dan juga tadi wali kelasnya juga memberikan saran-saran dan strategi yang sangat bermanfaat dan tidak hanya untuk kepentingan tingkatnya saja. Tadi ada wali kelas 10 dan kelas 12, tapi mereka juga memperhatikan tingkat satuan yang lain. Wali kelas 10 memperhatikan ke kelas 12, kelas 12 memperhatikan kelas 10. Jadi memang seperti yang diharapkan seperti itu, yang diinginkan semua orang sepertinya memang
yang seperti itu kayak gitu Bu. Jadi memang bagus sekali menurut saya. Oke. Sejauh yang Ibu lakukan tadi ya Bu Alia ya, bagaimana perasaan Ibu saat melakukan teknik fasilitasi Bu? Kalau yang saya rasakan karena memang saya hanya mengobservasi ya Bu ya, memang yang dirasakan, ya saya observasi aja Bu. Jadi memang tidak bisa menjawab yang itu. Ya, observasi saja. Oke deh, terima kasih banyak Ibu Alia. Ya, sama-sama Bu. Selanjutnya, sudah, apakah waktu saya sudah habis Mbak Fani? Kalau belum masih mau saya ajak nih, ada lagi yang masih angkat tangan nih. Oke, mungkin boleh satu lagi. Lagi ya Mbak Fani ya? Tinggal satu. Iya. Oke, terima kasih Mbak Fani. Saya mau ajak di sini ada Ibu Resti. Halo Bu Resti, silakan Ibu Resti. Halo, terima kasih Mbak. Pertanyaan pertama, apa yang saya rasakan ketika saya melakukan kegiatan fasilitasi? Yang jelas saya sangat senang, puas, bisa menerapkan pengetahuan yang saya dapat langsung dipraktekkan. Kenapa? Karena fasilitatornya sangat handal sekali, Mbak. Jadi dia sudah memenuhi kriterianya, ya. Pertama yang terasa sekali tadi itu kemitraan. Kemitraan yang terbangun sehingga nanti kepala sekolahnya mengedepankan tujuan yang mau dikembangkan. Ya, yang selama ini mungkin terasa kalau yang sebenarnya berada di sekolah, terkadang kita diminta pendapatnya, tetapi tidak diapresiasi, tidak diterima dengan baik. Nah, ini yang terasa bagi saya. Kemudian hasil dari observasi yang telah dilakukan, yang jelas terjalinnya komunikasi. Kemudian saya rasanya tadi Mbak gini, ini saya lagi difasilitasi atau saya lagi coaching? Ya, jadi agak beda-beda tipis rasanya Mbak. Kenapa? Karena kepala sekolahnya sangat lihai sekali menggali potensi-potensi yang ada pada diri saya selaku wali kelas 12 tentang apa sih strategi yang sudah Bapak Ibu lakukan, kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan kita kembangkan dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi pada intinya sangat bagus sekali kalau kita guru ini menjalankan peran sebagai fasilitator ataupun sebagai mempraktekkan coaching di dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu. Oke, sudah 4 orang yang memberikan refleksi. Terima kasih banyak. Apa yang tadi kita pelajari gitu ya. Memang tidak harus langsung segera kita terapkan gitu ya dengan luas gitu, karena menjadi fasilitator yang baik atau menjalin komunikasi yang positif atau efektif itu perlu dilakukan terus-menerus, sehingga seiring berjalannya waktu kita sudah tidak memikirkan kembali tuh apa yang harus kita lakukan, tapi sudah terbiasa dengan apa yang seharusnya dilakukan. Begitu, terima kasih Mbak Fani. Saya kembalikan ke Mbak Fani, boleh? Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah turut aktif ya, dan juga terima kasih banget nih Bu Yofi sudah memandu jalannya sesi refleksi. Oke, karena kita sudah di penghujung acara ya Bapak dan Ibu, saya pengen memberikan kesempatan kepada Bu Yofi nih untuk memberikan closing statement. Oke, boleh sekali Bu Yofi, dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Mbak Fani. Bapak Ibu, ya dalam menjadi seorang guru gitu ya, banyak peran yang harus kita lakukan, tidak hanya ke murid tapi juga ke orang dewasa di sekitarnya, yaitu orang tua maupun rekan guru. Banyak keterampilan yang juga perlu kita asah gitu ya, tidak melulu kita sebagai pengajar, tapi kita juga harus sebagai rekan atau mitra yang baik untuk rekan kerja maupun orang tua. Menjadi fasilitator yang baik, menjalin komunikasi yang positif, gitu perlu dilatih keterampilannya, sehingga tidak ada waktu terlambat gitu ya untuk kita mempelajari. Ya dimulailah dari sekarang. Begitu Bapak Ibu dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mbak Fani. Oke, terima kasih Ibu Yofi atas closing statement-nya yang cukup menggugah semangat Bapak dan Ibu nih untuk mulai melatih kemampuan fasilitasinya. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, karena kita sudah selesai nih ya Bapak dan Ibu untuk
rangkaian acara sampai pada refleksi, di sini saya ingin memberikan pengumuman nih. Jadi ada peserta teraktif yang sudah dipilih oleh tim FKS dan sudah ditentukan. Oke, kiranya siapa nih yang menjadi pemenang dan menjadi peserta teraktif? Kita langsung buka saja nih Bapak dan Ibu. Nah, ini dia untuk peserta teraktifnya. Ada Bu Resti Hidayati. Selamat Bu Resti Hidayati. Kemudian ada juga Bu Elsie Heviana. Oke, kemudian ada juga Bu Marnila Fahmi, Pak Rahmat Lukman, dan juga Bu Royati. Oke, selamat nih kepada Bapak dan Ibu Guru yang menjadi peserta teraktif pada webinar sosial kita yang ketiga. Oke, untuk hadiah nanti akan saya infokan di berikutnya ya Bapak dan Ibu melalui via chat. Oke, Bapak dan Ibu. Selamat kepada Bu Resti, Bu Elsie, Bu Marnila, Pak Rahmat, dan juga Bu Royati. Oke, nah karena kita juga sudah di ujung, jadi ada nih Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengisi absensi dan evaluasi yang linknya akan dibantu oleh tim nih ya Bapak Ibu Guru di kolom chat. Nanti Bapak dan Ibu bisa diklik saja dan Bapak dan Ibu memilih bagian yang webinar sosial 3 ya Bapak dan Ibu Guru. Oke, untuk linknya bisa dibantu dikirimkan di kolom chat. Oke. Nah, sudah dikirimkan oleh Kak Gita ya Bapak dan Ibu. Untuk waktu mengisinya 2 menit. Bisa dimulai dari sekarang, bisa mengisinya Bapak dan Ibu. Oke, kalau dari Bapak dan Ibu juga sudah ada yang selesai nih nanti untuk mengisi absensinya, boleh sekali untuk konfirmasi di kolom chat ya Bapak dan Ibu agar kita bisa beranjak ke agenda berikutnya. Oke, linknya yang atas ya Bapak dan Ibu Guru atau yang bawah Kak Gita. Oke. Linknya sudah ada Bapak dan Ibu di kolom chat, bisa diklik saja. Oke, dari Bu Yandriza sudah selesai nih mengisi absensi dan evaluasinya. Dari Bapak dan Ibu Guru lain, adakah yang juga sudah selesai dalam mengisi absensi dan evaluasinya? Boleh sekali untuk konfirmasi di kolom chat ya. Oke, dari Pak Adi juga sudah nih. Oke, dari Bu Maria juga sudah. Kita tunggu Bapak dan Ibu Guru lain. Apakah sudah? Kita tunggu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, sudah juga nih ya dari Bu Elsie. Baik, terima kasih banyak nih Bapak dan Ibu Guru yang sudah mengisi absensi dan evaluasinya. Di sini saya akan mengajak Bapak dan Ibu Guru untuk foto bersama terlebih dahulu nih Bapak dan Ibu Guru sebelum nanti akan ada informasi yang akan disampaikan oleh tim FKS. Jadi saya ngajak Bapak dan Ibu Guru untuk foto terlebih dahulu nih dengan Mbak Ibu Yofi dan juga Bapak dan Ibu Guru lain. Agenda kita kalau misalnya kita ada informasi tambahan nih terkait dengan kegiatan kita di minggu depan dan apa sih yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu Guru. Oke, untuk informasi kali ini akan disampaikan oleh Kak Gita. Apakah Kak Gita sudah siap? Sudah siap, Mbak Fani. Oke, waktu dan tempat dipersilakan Kak Gita. Oke, terima kasih Mbak Fani. Selamat sore Bapak Ibu. Saya izin minta waktunya sekitar 2 menit saja. Kalau kita ingat-ingat ya Bapak Ibu, kita sudah berjalan ini programnya sekitar 6 bulan ya, jadi kita udah setengah jalan nih Bapak Ibu, tidak terasa ya, dari setahun yang rasanya wah apakah kita bisa, ternyata sudah setengah jalan Bapak Ibu. Nah untuk memberikan semangat lagi nih kepada Bapak Ibu sekalian gitu, di
setengah perjalanan kita, saya mau sedikit memberikan informasi terkait dengan mungkin boleh di next Mbak Fani. Oke. Nah, ini ada informasi untuk konversi satuan JP di program ITF FKS fase 2. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu, jadi nanti di akhir program setelah setahun Bapak Ibu menjalani program ITF FKS fase 2 ini, Bapak dan Ibu akan mendapatkan sertifikat. Gitu. Nah, sertifikatnya ini nanti ada perolehan JP-nya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini Bapak Ibu mungkin agak kecil, nanti akan dikirim juga ya Bapak Ibu posternya ke grup biar bisa diperbesar lagi. Jadi untuk setiap komponen kegiatannya akan ada JP yang diperoleh. Gitu, dan masing-masing disesuaikan dengan jam atau durasi pertemuannya. Seperti misalkan nih kayak webinar sosial, satu webinar itu kan kita kurang lebih 2-3 jam ya Bapak Ibu. Jadi setiap pertemuan itu kita mendapatkan sekitar 6 JP. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu ikut lengkap hadir semua di seluruh rangkaian kegiatan ITF FKS, mulai dari menonton video pembelajaran, terus menjalani misi pembelajaran, workbook, ikut semua webinar, terus hadir di tantangan belajar, mengerjakan jurnal kebiasaan inti, ikut tryout UKG gitu ya Bapak Ibu, terus ada layanan konseling dan lain sebagainya. Nanti maksimal perolehan JP-nya ada di angka 337 JP. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk setiap aktivitas yang Bapak dan Ibu ikuti, kami selalu nge-track gitu ya Bapak Ibu progresnya. Jadi nanti di akhir durasinya juga akan dikonversi ke dalam bentuk JP. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin boleh next lagi satu Mbak Fani. Nah, selain itu di minggu depan nih Bapak Ibu, kita akan ada completion race. Kemarin kita udah completion race yang ke-1 ya Bapak Ibu. Nah, di minggu depan ini selama seminggu kita akan ada completion race yang kedua. Itu jadi Bapak dan Ibu bisa mengejar aktivitas-aktivitas mungkin yang di bulan-bulan kemarin gitu ya Bapak Ibu yang tertinggal atau mungkin berhalangan untuk hadir webinar atau mungkin belum sempat nonton video pembelajaran atau mengerjakan workbook dan juga misi pembelajaran, bisa dikejar lagi nih Bapak Ibu. Gitu. Jadi selama 1 minggu nanti Bapak Ibu silahkan untuk mengejar ketertinggalannya. Nanti akan ada 2 predikat Bapak Ibu, yaitu most active teacher dan juga yang kedua most complete teacher. Gitu. Untuk most active teacher ini untuk Bapak Ibu guru yang sudah menyelesaikan seluruh aktivitas gitu dengan tepat waktu. Sedangkan untuk most complete teacher ini Bapak dan Ibu yang selama 1 minggu pelaksanaan completion race ini paling banyak melengkapi ketertinggalan aktivitasnya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk completion race ini nanti akan ada total hadiah sebesar 750.000 untuk 15 peserta. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi semangat terus ya Bapak Ibu, kita udah setengah jalan nih. Ya jangan sampai kendor semangatnya gitu Bapak Ibu. Oke, sampai sejauh ini mungkin ada yang mau ditanya dulu Bapak Ibu terkait dengan informasi yang diberikan. Atau sudah cukup jelas, boleh kasih reaction jempolnya atau tulis di kolom chat Bapak Ibu. Saya sedikit Mbak Gita. Boleh, ini dengan Ibu Yaya, boleh Ibu. Iya, saya jurnal keberapa itu kemarin Mbak Fani? Saya enggak ini. Belum submit pada waktu ini ya, dispensasi perpanjangan waktu. Masih bisa Bu Yaya, masih boleh dikumpulkan untuk jurnalnya ya, jurnal kebiasaan inti ya Ibu ya? Yang bulan lalu Mbak, bukan bulan ini. Oh, bulan lalu nggak apa-apa Ibu, ini kebetulan completion race-nya untuk mengejar aktivitas yang terlewat di bulan sebelum-sebelumnya. Jadi mulai bulan Januari, bulan Februari gitu ya, dan juga bulan Desember. Seperti itu Ibu. Jadi masih bisa dikejar. Oke Mbak Gita, terima kasih Mbak Fani. Kembali kasih Bu Yaya. Oke, Bapak Ibu yang lain sudah saya lihat nih jempolnya sudah cukup jelas. Nanti untuk posternya saya akan kirimkan setelah webinar ini ya, Bapak Ibu. Jadi bisa disimpan, bisa dipelajari lagi setelahnya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung bertanya ke Mbak Fani atau langsung tanya ke saya juga boleh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Fani. Oke, terima kasih banyak juga Kak Gita sudah memberikan informasi-informasi tentang total JP yang mungkin Bapak Ibu guru bisa terima ya di akhir program, dan juga akan ada completion race nih Bapak dan Ibu guru di minggu depan. Jadi semangat nih, kami berharap ya Bapak dan Ibu dengan
Bapak dan Ibu mengetahui nih JB-JB-nya, Bapak dan Ibu guru di minggu depan bisa semangat loh untuk mengikuti completion race dan juga melengkapi dari kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang tertinggal. Oke, Bapak dan Ibu guru. Nah, karena kita sudah selesai dan kita sudah di penghujung acara, maka saya ajak Bapak dan Ibu guru untuk kita sama-sama berdoa nih, berdoa penutup karena alhamdulillah berjalan dengan lancar dan juga seru banget gitu. Oke, berdoa dimulai. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru. Nah, karena kita juga tadi sudah foto bersama ya Bapak dan Ibu guru, maka dari itu rangkaian aktivitas kita atau agenda kita dari awal sampai akhir sudah terpenuhi semua nih Bapak dan Ibu guru. Dan waktu juga udah sore, jadi saya tutup aja nih. Terima kasih banyak ya Bapak dan Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya mengikuti webinar sosial kita yang ketiga. Sampai jumpa di kegiatan yang selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas dan beristirahat Bapak Ibu guru. Sore, Mbak.